Iri, dan tetap iri. Aku tidak tahu siapa orang penting yang memarkir mobil di tempat parkir. Jika aku bisa menjalin hubungan baik dengan orang penting ini, itu akan sangat membantu dalam masuknya aku ke masyarakat di masa depan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menunggu di tempat parkir setelah kelas. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk pergi dan menemui pria besar ini. Empat tua, apa ini di sakumu? Kelihatannya sangat mewah. Bos Zhang Ziqiang mengeluarkan sesuatu yang mirip kunci mobil dari saku Lin Fan. Bab 21 sungguh tidak ada apa-apa antara aku dan kakak senior Tang. Empat tua, apa ini di sakumu? Kelihatannya cukup mewah. Lin Fan duduk di tanah dan kunci mobil jatuh dari sakunya. Bos Zhang Ziqiang mengambil kunci mobil dari saku Lin Fan. Lao Wang mendengar panggilan Zhang Ziqiang menoleh dan melihat Zhang Ziqiang mengambil kunci mobil dari saku Lin Fan. Saat ini mata Lao Wang terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Dia berjalan cepat ke arah Zhang Ziqiang dan berkata dengan semangat, bisakah kamu membiarkanku melihatnya? Zhang Ziqiang tidak mengerti mengapa Lao Wang begitu bersemangat, tetapi dia tetap menyerahkan kunci mobil itu kepada Lao Wang. Indah sekali tekstur dan beratnya ini. Ya, itu benar, ini benar-benar benar. Lao Wang berbicara sendiri, menjadi semakin bersemangat. Ketua Regu, apakah ini kunci mobilmu? Lao Wang menatap Lin Fan dan bertanya dengan bersemangat dengan suara tergagap. Lin Fan melirik Lao Wang dan mengangguk. Jadi Lamborghini Batmobile di tempat parkir itu milikmu, Ketua Regu. Wang tua memandang Lin Fan dan bertanya dengan semangat. Dia tidak mungkin salah kali ini, kunci mobil itu milik Lamborghini Batmobile. Kenapa dia mengenalnya? Harus dikatakan bahwa dia adalah penggemar mobil sport meskipun dia tidak mampu. Dari mana kamu membelinya? Tentu saja itu Tao Bao. Lin Fan berkata dengan tenang, jika Anda berbicara tentang Lamborghini Bat hitam di tempat parkir timur, itu memang milik saya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Fan, semua orang menatapnya dengan kaget. Mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka membulat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mobil sport yang luar biasa ini sebenarnya milik Lin Fan. Kenyataannya adalah Lin Fan tampak sangat berbeda dari tuan muda yang mereka bayangkan. Para tuan muda itu semuanya sangat arogan dan memandang rendah orang biasa seperti mereka. Melihat Lin Fan lagi, dia sama sekali tidak sombong dan sangat mudah didekati. Ya Tuhan, aku tidak menyangka bahwa bos sebenarnya adalah ketua kelas. Ini luar biasa. Pengawas itu terlihat sangat mudah bergaul dan tidak sombong sama sekali, tetapi dia sebenarnya adalah bos tersembunyi. Ketua Regu terlalu rendah hati. Jika saya tidak sengaja menemukan kunci mobilnya hari ini, saya tidak tahu berapa lama saya akan merahasiakannya. Pengawas tidak hanya multitalenta tetapi juga muda dan kaya. Dia benar-benar orang yang sempurna. Hanya si cantik sekolah Tang yang pantas menjadi pengawas. Komandan Regu, apakah Anda memerlukan aksesori di kaki Anda? Komandan Regu, terimalah lututku, Anda sangat luar biasa. Komandan Regu, aku mencintaimu. Ketika Meng Sicheng mengetahui bahwa Lamborghini Batmobile itu sebenarnya milik Lin Fan, dia terpana. Dia hanya berpikir tentang bagaimana cara menyenangkan bos besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa bos besar itu sebenarnya adalah Lin Fan. Sungguh ironis. Dia sekarang merasa pusing. Dia gagal terpilih sebagai ketua kelas dan kalah dari Lin Fan. Itu kalah telak dibandingkan mobil sport. Dia merasa bahwa tidak ada yang berjalan lancar sejak dia bertemu Lin Fan. Dia sekarang merasa bahwa Lin Fan adalah musuh bebuyutannya. Jika dia tidak bersandar di pohon di sampingnya, dia pasti sudah pingsan. Dia merasa sedih saat ini. Bagaimana bisa dia begitu tidak beruntung ditugaskan ke kelas yang sama dengan Lin Fan? Dia merasa hari-hari ke depan akan gelap dan suram seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dia melihat Lin Fan yang dikelilingi oleh kerumunan orang dan hatinya terasa lebih pahit daripada jika dia makan Coptis Chinensis. Tak lama kemudian instruktur Yan Qiqiang tiba dan pelatihan militer pagi ini resmi dimulai. Saat istirahat, Lin Fan menerima pesan dari Tang Luobing. Saudara Lin, apakah kamu masih ingat bahwa kamu berutang makan padaku? Ingat, ketika kakak senior Tang memutuskan apa yang ingin dimakan, beritahu aku. Aku sudah memutuskan apa yang ingin dimakan, aku ingin tahu apakah saudara muda Lin punya waktu untuk mentraktirku makan siang hari ini. Lin Fan merenung sejenak. Hari ini bahkan lebih melelahkan daripada hari pertama pelatihan militer. Dia berpikir untuk menolak Tang Luobing dan berharap untuk mentraktirnya makan setelah pelatihan militer. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Lin Fan. Rilis tugas. Bagaimana bisa seorang Taipan hebat menarik kembali perkataannya? Setuju untuk mentraktir Tang Luobing makan dan menghadiahinya dengan keterampilan bertarung tingkat sempurna. Menolak untuk mentraktir Tang Luobing makan tanpa hadiah. Ketika Lin Fan mendengar suara sistem, dia tiba-tiba tertegun. Kali ini hadiah sistemnya adalah keterampilan bertarung. Setelah seharian latihan militer kemarin, dia menemukan bahwa kebugaran fisiknya benar-benar perlu ditingkatkan. Dia berpikir untuk mendapatkan keanggotaan gym setelah pelatihan dan pergi ke gym setiap hari. Lagi pula dia ingin menjadi orang kaya dan dia tidak ingin sakit dan minum obat sepanjang hari hanya setelah menjadi orang kaya. Dia tidak menyangka sistem akan begitu perhatian dan benar-benar memberinya keterampilan bertarung.
Bertarung adalah ujian kebugaran fisik. Dia percaya bahwa selama dia menyerap keterampilan bertarung, kebugaran fisiknya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tanpa ragu-ragu dia setuju untuk mentraktir Tang Luobing makan. Oke, aku akan menghubungimu setelah kelas. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar dari saudara muda Lin. Lin Fan menyimpan ponselnya. Pada saat ini suara sistem terdengar. Hadiah telah didistribusikan ke ransel sistem. Dapatkan 5 poin sistem. Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, sistem ini benar-benar hebat. Dia mendongak dan menemukan ketiga teman sekamarnya menatapnya. Lin Fan bertanya dengan bingung, apakah ada bunga di wajahku? Keempat tua, katakan yang sebenarnya, apakah kamu bermesraan dengan si cantik sekolah, Tang, lagi? Bos Zhang Ziqiang bertanya dengan ekspresi bergosip di wajahnya. Tang senior membantuku kemarin jadi hari ini aku hanya mengundangnya makan malam. Lin Fan menatap Zhang Ziqiang yang memasang tampang penuh gosip dan berkata dengan tidak senang. Aku tidak tahu mengapa orang-orang ini begitu suka bergosip. Lin Fan tidak bisa berkata apa-apa. Itu saja Lao Si, bisakah kamu mempertimbangkan perasaan kami para pria lajang? Kami akan muntah karena makan makanan anjingmu dan si cantik sekolah Tang setiap hari. Kakak kedua Li Muyang berkata tanpa daya. Iya Lao Si, bisakah kamu menghindari kami saat kamu bermesraan dengan si cantik sekolah Tang? Makanan anjing itu benar-benar tidak enak. Kakak ketiga Wang Ziong berkata dengan senyum pahit. Sungguh, tidak ada apa-apa antara aku dan kakak senior Tang. Lin Fan menjelaskan tanpa daya. Namun melihat ekspresi ketiga orang itu, mereka semua tampak tidak yakin. Sepertinya dia mengatakan dia pergi makan dengan si cantik sekolah Tang setiap beberapa hari dan mengatakan itu bukan apa-apa, siapa yang akan percaya padanya. Lin Fan terlalu malas untuk menjelaskan. Sudah waktunya istirahat jadi dia melanjutkan pelatihan militer. Saat itu sudah tengah hari. Lin Fan menelepon Tang Luobing dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali ke asrama untuk berganti pakaian. Dia kembali ke asrama, melepas seragam pelatihan militernya, berlari ke kamar mandi, dan tidak sabar untuk mengeluarkan keterampilan bertarung dari tas ransel sistem. Gunakan. Tiba-tiba dia merasakan berbagai teknik bertarung muncul di benaknya dan pada saat yang sama tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Dia merasa tubuhnya membesar tetapi untungnya perasaan ini tidak berlangsung lama. Lin Fan membuka matanya dan melihat ke bawah pada tubuhnya dan menemukan bahwa dia benar-benar memiliki 2 otot dada yang menonjol dan 8 otot perut. Wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan dia sekarang merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia percaya bahwa intensitas pelatihan militer tidak akan lagi membuatnya merasa lelah. Sistemnya benar-benar luar biasa. Sistem adalah Tuhan abadi. Lin Fan tidak lupa untuk pergi makan malam dengan Tang Luobing, jadi dia mandi air dingin dengan cepat. Lin Fan dengan cepat mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari asrama. Bab 22 akan kutunjukkan lokasinya. Setelah Tang Luobing menjawab panggilan Lin Fan, dia berkemas sebentar dan turun ke bawah. Dia datang ke gerbang timur Universitas Liuda dan berdiri di dekat tempat parkir di luar menunggu Lin Fan. Terakhir kali dia datang ke sekolah, dia datang dengan mobil Lin Fan dan dia pikir Lin Fan memarkir mobilnya di sini. Saat ini sebuah mobil sport merah berhenti di dekatnya. Sebuah kepala muncul dari mobil, memandang Tang Luobing dan bertanya dengan keras, mau kemana kakak ipar? Aku akan mengantarmu ke sana. Orang yang datang tidak lain adalah Li Guangwei. Sekarang Li Guangwei tidak lagi memiliki pikiran tentang Tang Luobing. Memanggilnya kakak ipar lebih nyaman dan sopan. Ketika Tang Luobing mendengar Li Guangwei memanggilnya kakak ipar lagi, telinganya menjadi semakin merah muda. Tidak perlu, Lin Fan akan mengemudi ke sini sebentar lagi. Tang Luobing berkata dengan tenang, nadanya sedikit kurang dingin. Wah, kakak akan segera datang, oke. Aku akan menunggu di sini sebentar. Setidaknya aku harus menyapa. Mata Li Guangwei berbinar setelah mendengar perkataan Tang Luobing. Dia memutuskan untuk melihat mobil apa yang dikendarai Lin Fan. Jika itu bukan mobil sport, dia bisa meminjamkannya kepada Lin Fan dan itu akan membawa hubungan mereka ke tingkat yang baru. Kamu harus tahu bahwa mobil sport yang dia kendarai adalah Lamborghini Gallardo. Meskipun itu adalah konfigurasi termurah, itu masih membuatnya mengeluarkan biaya lebih dari 3 juta. Dia biasanya merawatnya dengan baik dan tidak pernah bersedia meminjamkannya kepada orang lain. Dia benar-benar memperlakukan Lin Fan sebagai kakak laki-lakinya dan bersedia meminjamkan mobil kesayangannya kepada Lin Fan. Setelah beberapa saat, suara mesin besar terdengar dari Universitas Liu. Begitu Li Guangwei mendengar suara itu, dia tahu itu adalah mobil super. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke arah gerbang sekolah, ingin melihat mobil sport jenis apa itu dan mengapa suaranya bahkan lebih baik daripada miliknya. Dia merasa sangat tidak puas dan berencana untuk melihat siapa yang berani begitu sombong. Dia siap memberi pelajaran kepada pihak lain. Sebuah mobil sport hitam bergegas keluar dari gerbang sekolah dan akhirnya berhenti di depan Li Guangwei. Li Guangwei melihat mobil sport yang berhenti di depannya dan berseru kaget. Lamborghini Bet SV. Mulutnya terbuka sangat lebar karena terkejut hingga seolah-olah telur bisa muat di dalamnya. Dia adalah penggemar mobil sport. Meskipun mobil sport ini adalah mobil sport Bet, ini bukan mobil sport Bet biasa, melainkan Lamborghini Bet SV yang luar biasa.
Harga mobil sport BET biasa kira-kira sama dengan harga Maverick, tetapi BET SV harganya lebih dari 7 juta. Kuncinya adalah ini adalah edisi terbatas dan Anda tidak bisa membelinya hanya karena Anda punya uang. Saat dia melihat dengan kaget, pintu gunting perlahan terbuka dan seorang pria muda berjalan turun. Siapa lagi orang ini kalau bukan Lin Fan? Ketika Li Guangwei melihat Lin Fan keluar dari mobil, dia tertegun sejenak. Kenapa dia tidak menyangka bahwa Lin Fan mengendarai Lamborghini Batavia SV, sebuah supercar edisi terbatas? Tak lama kemudian dia menjadi bersemangat. Fakta bahwa Lin Fan mampu membeli Lamborghini Batavia SV yang begitu hebat membuktikan bahwa dia memang sangat berkuasa. Ini membuatnya semakin bertekad untuk berpegang pada Lin Fan. Senior Tang, maaf saya terlambat. Lin Fan memberikan senyum meminta maaf pada Tang Ruobing. Ini belum terlambat, aku juga baru saja tiba. Tang Ruobing berkata dengan sedikit tersenyum. Li Guangwei yang baru saja turun dari mobil kembali terpana ketika melihat senyum Tang Ruobing. Anda harus tahu bahwa ketika dia mengejar Tang Ruobing selalu memasang wajah dingin yang membuatnya selalu berpikir bahwa Tang Ruobing tidak akan pernah tersenyum dan hanyalah seorang wanita cantik yang dingin. Sekarang sepertinya saya tidak cukup menawan. Lihatlah Tang Ruobing di depan bos, dia berperilaku baik seperti gadis tetangga. Bosnya sangat hebat sehingga Dewi yang dingin pun turun ke bumi. Li Guangwei semakin mengagumi Lin Fan di dalam hatinya, matanya penuh iri. Ketika Lin Fan melihat Li Guangwei keluar dari mobil, dia berdiri di sana dengan linglung. Dia sedikit mengernyit, menatap Li Guangwei, dan bertanya, ada apa? Dia menghela napas diam-diam, betapa baiknya orang ini, dia sangat peduli pada pasien dengan gangguan jiwa. Ketika Li Guangwei mendengar kata-kata Lin Fan, dia langsung tersadar, berjalan maju dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, aku mendengar dari adik iparku bahwa bos akan datang, jadi aku menunggu untuk menyapa bos. Lin Fan melirik Li Guangwei dan mengangguk. Oke halo, kamu boleh pergi sekarang. Oke, aku buta, aku akan pergi sekarang dan tidak mengganggu kencan antara bos dan adik iparnya. Li Guangwei berkata sambil terus mundur dan mengedipkan mata pada Lin Fan. Lin Fan speechless. Ketika Tang Ruobing mendengar Li Guangwei memanggilnya kakak ipar di depan Lin Fan, telinganya yang baru saja kembali normal kembali memerah. Lin Fan menatap Tang Ruobing dan bertanya, Senior Tang, ayo masuk ke mobil dulu. Karena beberapa orang mulai berkumpul di gerbang sekolah, Lin Fan tidak ingin diperlakukan seperti monyet. Tang Ruobing secara alami mengerti, mengangguk, berjalan ke kursi penumpang, dan duduk. Senior Tang, kita akan makan di mana? Lin Fan masuk ke mobil dan menoleh untuk melihat Tang Ruobing. Tang Ruobing tidak memberitahunya di mana mereka akan makan ketika mereka menelepon tadi dan dia masih tidak tahu tujuan Tang Ruobing. Tang Ruobing juga terkejut ketika dia melihat dekorasi mewah di dalam mobil sport itu. Dia pikir Lin Fan hanya punya Mercedes-Benz G-Class, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Fan sebenarnya memiliki mobil sport mewah seperti itu. Dia menjadi semakin penasaran tentang Lin Fan dan ingin memahami orang seperti apa Lin Fan itu. Dia jelas merupakan generasi kedua yang kaya tetapi dia tidak memiliki kesombongan dan kurang ajar seperti generasi kedua kaya lainnya. Lin Fan memberinya perasaan yang sangat membumi sehingga sangat nyaman bagi orang untuk bergaul dengannya. Ketika dia mendengar pertanyaan Lin Fan, dia menyipitkan matanya dan berkata, aku akan menunjukkan lokasinya dan kamu tinggal mengemudi. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Tang Ruobing masih merahasiakannya saat ini. Tapi itu tidak masalah. Dia akan tahu begitu mereka mencapai tujuan sebentar lagi. Dia menyalakan mobil, menginjak pedal gas, dan mobil sport itu melesat dalam sekejap dan segera menghilang di gerbang Universitas Liu. Lin Fan tidak tahu bahwa momen singkat yang baru saja dia habiskan di gerbang Universitas Liu telah diposting di forum kampus. Forum itu langsung meledak. Mobil sport macam apa ini? Kelihatannya sangat indah. Aku curiga kamu punya masalah mata. Apakah kamu khawatir tentang apakah mobil sport itu cantik atau tidak? Si cantik sekolah yang dingin, Tang, ternyata masuk ke mobil sport ini. Sial, itu benar-benar si cantik sekolah Tang. Aku tidak menyangka si cantik sekolah Tang yang dingin juga akan tunduk pada kekuatan uang. Tapi Nona Tang seharusnya hanya keluar makan dengan teman-temannya. Lagi pula, ini jam makan siang. Aku masih penasaran mobil sport jenis apa ini. Aku ingin membelinya di masa depan. Kakak di atasmu sebaiknya bangun ini adalah Lamborghini Batavia SV edisi terbatas yang harganya lebih dari 7 juta jika kamu punya tambang di rumah, kamu bisa mempertimbangkan untuk membelinya. Ya Tuhan, ini sangat mahal dari mana anak muda ini berasal ini terlalu keren. Seharusnya ini bukan putra sulung dari Universitas Liu kita, aku belum pernah melihat mobil sport ini sebelumnya. Aku yakin mobil sport ini milik Liuda kita. Aku melihat mobil sport ini parkir di sana ketika aku parkir di tempat parkir timur kemarin. Tuan muda mana yang mengganti mobilnya? Kenapa punggung anak laki-laki ini terlihat familiar? Sial, mungkinkah itu pria misterius yang berselingkuh dengan Tang si cantik dari sekolah? Nah, setelah kamu menyebutkannya, sepertinya memang benar.
Sepertinya Nona Tang benar-benar sudah ada yang punya. Aku sangat sedih. TSK, kau bicara seolah-olah kau punya kesempatan hanya karena Nona Tang masih lajang. Bab 23 makan apapun yang kamu mau selama kamu tidak takut berat badan naik. Sudah jelas bahwa dia adalah ketua kelas. Dia sangat rendah hati, tapi aku pikir si cantik sekolah Tang dan ketua kelas adalah pasangan yang cocok. Di asrama, Lao Wang menggigit mie instan dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat foto-foto di teleponnya. 3 teman sekamar Lin Fan kembali ke asrama. Bos Zhang Ziqiang tiba-tiba berteriak. Sial, saudara keempat masuk daftar pencarian populer kampus lagi, keren banget. Bos, coba lihat cepat, kenapa saudara keempat masuk daftar pencarian populer kali ini? Saudara kedua, Li Muyang, bertanya dengan cemas. Ya Tuhan, seseorang menangkap saudara keempat berkencan dengan primadona sekolah, Tang. Saudara ketiga, Wang Ziong, juga datang dan berkata dengan emosi. Untungnya kami bertiga sudah selesai makan, jika tidak, kami akan langsung kenyang setelah melihat adegan memberi makan makanan anjing ini. Bos Zhang Ziqiang mengeluh. Tapi serius anak keempat benar-benar hebat. Dia ada di daftar pencarian populer kampus setiap hari. Dia menjadi selebritas kampus tepat setelah awal tahun ajaran. Sungguh membuat iri. Putra kedua, Li Muyang, berkata dengan iri di wajahnya. Zhang Ziqiang dan Wang Ziong mengangguk bersamaan, keduanya setuju dengan pernyataan Li Muyang. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang patut ditiru dan mengagumkan? Lin Fan mengendarai mobil dan dengan instruksi Tang Luobing di sepanjang jalan dia akhirnya tiba di tujuannya. Lin Fan memarkir mobilnya dan keduanya keluar. Tang Luobing membawa Lin Fan ke pintu hotel. Lin Fan tertegun ketika melihat nama restorannya. 3 karakter besar berlapis emas Tianjuke langsung menarik perhatianku. Lin Fan menghela napas dalam hatinya sungguh kebetulan. Dia mengeluh kemarin bahwa dia sedang menunggu untuk datang dan mengunjungi Tianjuke setelah pelatihan militer selesai. Bagaimanapun, Tianjuke adalah industri nyata pertamanya. Yang paling penting adalah mencicipi makanan di sini dan melihat apakah rasanya seenak yang dikatakan di internet. Tang Luobing menatap Lin Fan yang tercengang, mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Junior Lin, aku harus memberimu pelajaran yang bagus hari ini. Lin Fan tersenyum dan berkata, asalkan kamu tidak takut berat badan bertambah, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Saudara Lin, kamu sangat menyebalkan. Tang Luobing berkata sambil cemberut. Tidakkah kamu tahu bahwa wanita paling takut menjadi gemuk? Bagaimana aku bisa mengharapkan orang-orang makan sampai kenyang ketika kamu... Tang Luobing mengeluh kepada Lin Fan dalam hatinya. Lin Fan sedikit bingung ketika dia melihat ekspresi Tang Luobing. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula ini adalah wilayahnya. Selama Tang Luobing tidak takut gemuk atau makan terlalu banyak, dia bisa makan sepuasnya. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sungguh sulit menebak apa yang dipikirkan seorang gadis. Tang Luobing melihat ekspresi bingung Lin Fan dan menghela napas. Adik junior Lin benar-benar keras kepala. Tang senior, ku dengar sepertinya reservasi diperlukan di sini. Aku tidak masalah mentraktirmu, tetapi aku tidak membuat reservasi sebelumnya. Lin Fan berkata dengan sedikit cemas. Dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya sebagai bos Tianjuke. Dia merasa tidak perlu. Jika dia melakukannya, itu akan tampak seperti dia pamer di depan Tang Luobing. Dia merasa tidak perlu melakukan itu. Lebih baik dia dan Tang Luobing bergaul secara alami dan dia tidak akan sengaja mencoba menyenangkan Tang Luobing. Tang Luobing memang membantunya kemarin jadi sudah sepantasnya dia mentraktir Tang Luobing makan. Jangan khawatir Junior Lin, karena aku membawamu ke sini, aku sudah sangat siap. Aku sudah memesan tempat duduk di lobi. Ayo, ayo masuk, aku ingin makan tuan tanah hari ini. Setelah Tang Luobing selesai berbicara, dia berjalan masuk lebih dulu. Lin Fan dengan cepat mengikuti. Ketika saya masuk ke aula, saya langsung melihat bahwa sudah banyak orang duduk di aula yang dipenuhi tawa dan diskusi di mana-mana. Makanan di sini sangat enak dan yang paling penting tidak mahal. Satu-satunya masalah adalah Anda harus membuat reservasi setiap kali sehingga Anda tidak bisa makan di sini kapanpun Anda mau. Ini rasanya sangat enak dan menurutku rasanya lebih enak daripada yang dibuat oleh beberapa hotel besar. Aku tidak menyangka kau punya lidah sekuat itu, yang tua. Konon, koki Guest House Tianju dipekerjakan oleh pemilik dari Hotel Bintang 5 dengan harga tinggi. Tidak heran aku bertanya-tanya mengapa makanan di sini sangat lezat. Ternyata dibuat oleh koki dari Hotel Bintang 5. Pantas saja. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa mencicipi hidangan yang hanya bisa dimakan di Hotel Bintang 5 dengan uang yang sangat sedikit. Ini benar-benar sepadan. Ya, kalau makanan di sini tidak enak, tidak mungkin sepopuler ini. Bos di sini benar-benar luar biasa dan memiliki visi yang hebat. Saya benar-benar ingin bertemu dengan bos ini dan melihat orang seperti apa dia. Kamu tidak perlu memikirkannya. Banyak bos ingin bertemu dengan bos Tianjuke tetapi mereka semua ditolak. Karena itu, tidak ada yang tahu orang seperti apa bos Tianjuke itu. Bos Tianjuke benar-benar misterius. Siapa bilang itu tidak benar? Begitu hidangan disajikan, makanlah dengan cepat. Jika sudah dingin, rasanya tidak enak.
Setelah mendengarkan diskusi di sekitarnya, Tang Luobing menjadi penasaran tentang bos Tianjuke. Lin Fan tanpa sadar menyentuh hidungnya dan menghela napas dalam hati. Mengapa aku tidak tahu bahwa aku begitu misterius? Tang Luobing datang ke meja depan dan melaporkan informasi reservasinya. Meja depan mengatur seorang pelayan untuk mengantar Tang Luobing dan Lin Fan ke meja yang kosong. Tuan, Nyonya, apakah Anda ingin memesan sekarang? Pelayan itu bertanya dengan sopan. Tang Luobing menatap Lin Fan. Lin Fan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku yang traktir hari ini, pesan apapun yang kamu mau, kamu tidak perlu berhemat untukku. Ketika Tang Luobing mendengar kata-kata Lin Fan, dia langsung tersenyum dan berkata kalau begitu aku tidak akan sopan, aku akan memberimu makanan yang enak hari ini. Lin Fan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tang Luobing mengambil menu dan hendak memesan. Tang Luobing. Sebuah suara pemuda terdengar. Tang Luobing mengangkat kepalanya dan melihat orang yang datang, matanya penuh kebingungan. Ketika pemuda itu melihat ekspresi Tang Luobing, dia tahu bahwa Tang Luobing tidak mengenalinya. Saya Cui Siwang, teman SMA saya. Apakah kamu ingat? Cui Siwang menatap Tang Luobing dan mengingatkannya. Sepertinya aku memiliki kesan. Tang Luobing berkata dengan sedikit tidak yakin. Ketika dia di sekolah menengah, dia hanya bisa mengenali semua teman sekelas perempuan, sedangkan untuk teman sekelas laki-laki, dia bahkan tidak tahu nama mereka. Sejauh Cui Siwang, saya hanya memiliki kesan samar tentangnya, tetapi tentu saja saya tidak tahu namanya. Ketika Cui Siwang mendengar kata-kata Tang Luobing, dia sangat gembira. Dia benar-benar takut Tang Luobing tidak akan mengingat sepatah kata pun. Jika tidak, dia akan sangat tertekan hingga muntah darah. Siapa ini? Cui Siwang melirik Lin Fan di sebelah Tang Luobing dan bertanya dengan bingung. Dia memandang Lin Fan dengan permusuhan di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Tang Luobing yang dingin dan menyendiri mau makan malam dengan Lin Fan. Ini adalah Junior Lin. Tang Luobing berkata dengan tenang. Ketika Cui Siwang mendengar kata-kata Tang Luobing dan mengetahui bahwa Lin Fan adalah seorang siswa, permusuhan di matanya tiba-tiba menghilang banyak, tetapi ada sedikit nada menghina di matanya. Dia berhenti menatap Lin Fan dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk makan, bagaimana kalau kita makan bersama? Saya akan meminta kamar pribadi. Bukankah kita perlu memesan tempat duduk di box terlebih dahulu? Tang Luobing menatap Cui Siwang dan bertanya dengan bingung. Ketika dia melakukan reservasi, kamar pribadi sudah penuh dipesan, jadi dia tidak punya pilihan selain memesan tempat duduk di lobi. Itu untuk orang lain, aku sama sekali tidak perlu membuat reservasi. Cui Siwang berkata dengan nada menghina di wajahnya dan merasa puas. Bab 24, jangan ganggu aku makan malam dengan senior Tang. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Cui Siwang, mereka semua menoleh. Ini membuat Cui Siwang semakin bangga. Siapa orang ini? Dia bisa pergi ke ruang pribadi tanpa reservasi? Dia pasti menyombongkan diri. Aku tidak yakin itu mungkin, Tianjuke selalu penuh setiap hari, jadi bagaimana mungkin ada kamar pribadi yang kosong? Aku kenal orang ini, konon dia adalah keponakan Cui Wanliang, kepala departemen pembelian Tianjuke. Aku juga berpikir begitu, ternyata ada orang dalam, lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu jika ada orang dalam. Ketika Cui Siwang mendengar diskusi di sekitarnya, wajahnya menjadi semakin bangga. Dia mengandalkan hubungan pamannya sebagai kepala departemen pembelian dan sering membawa beberapa teman ke sini untuk makan dan pamer. Dia selalu merasa sangat bangga dan puas setiap saat. Dia melihat Tang Luobing. Ketika dia di sekolah, dia mendengar bahwa keluarga Tang Luobing berada. Tapi sekarang sepertinya biasa saja. Jika mereka benar-benar berada, mereka tidak perlu makan di aula. Gagasan yang tidak berani dia pikirkan ketika dia di sekolah tiba-tiba muncul sekarang dan dia merasa bahwa dia layak untuk Tang Luobing. Luobing, ayo pergi, ayo makan di ruang pribadi. Cui Siwang menatap Tang Luobing dan berkata dengan percaya diri. Dia merasa telah menunjukkan kekuatannya. Pamannya, Cui Wanliang, adalah direktur departemen pembelian dan memiliki pertemanan dengan banyak bos. Dia percaya bahwa selama Tang Luobing tidak bodoh, dia tidak akan menolaknya. Dia melirik Lin Fan di sebelahnya dengan tatapan jijik. Seorang pecundang miskin seperti dia hanya bisa menjadi pecundang di masyarakat dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Orang-orang yang mengikutinya sekarang adalah semua putra jutawan. Ini adalah koneksinya dan mereka jauh lebih unggul dari Lin Fan. Tentu saja dia tidak akan menganggap Lin Fan serius. Ketika Tang Luobing mendengar kata-kata Cui Siwang, dia mengerutkan kening dan berkata dengan nada dingin. Kita punya makanan enak di aula ini. Dan tolong panggil aku dengan nama lengkapku, kita tidak begitu akrab. Ketika Cui Siwang mendengar kata-kata Tang Luobing, dia langsung tampak malu. Ini berbeda dari apa yang dia pikirkan. Tepat ketika Cui Siwang hendak terus melecehkan Tang Luobing, suara sistem berdering di benak Lin Fan. Rilis tugas. Singkirkan rayap. Bagaimana bisa seorang Taipan hebat membiarkan rayap ada di perusahaannya sendiri? Terima misi dan dapatkan hadiah keterampilan bola basket yang sempurna. Tolak misi, tidak ada hadiah. Lin Fan senang ketika mendengar tentang tugas sistem. Dia sudah membenci perilaku semacam ini yang memanfaatkan hubungan, dan poin utamanya adalah dia pamer secara terang-terangan di depan bosnya.
Bahkan jika sistem tidak mengeluarkan tugas, Lin Fan tidak berniat untuk membiarkan Cui Wanliang dan keponakannya pergi. Sebagai direktur departemen pembelian, dia bisa memesan kamar pribadi sesuka hati, yang sangat memengaruhi efisiensi hotel. Lin Fan mengangkat kepalanya, menatap Cui Siwang, dan bertanya dengan tenang, pamanmu sudah memesan kamar pribadi untukmu, kan? Ketika Cui Siwang mendengar pertanyaan Lin Fan, dia menunjukkan senyum sombong di wajahnya dan berkata dengan tenang seolah dia tidak peduli, saya punya kemampuan, mengapa tidak menggunakannya? Saya ingin tahu bagaimana biaya ini dibayarkan setiap kali. Lin Fan bertanya dengan tenang. Dia harus mencari tahu apakah Cui Wanliang hanya memesan tempat atau ada hal lain. Hahaha, aku belum pernah mengeluarkan uang untuk makan di sini. Cui Siwang berkata dengan bangga. Pamannya adalah kepala departemen pembelian di sini dan setiap kali uang dibebankan ke rekening pamannya tentu saja dia mengontrol harga setiap saat dan konsumsinya tidak boleh terlalu keterlaluan, ini juga yang telah diinstruksikan oleh pamannya. Beberapa orang yang mengikuti Cui Siwang juga tertawa terbahak-bahak. Ketika Master Cui kita datang ke sini untuk makan, rasanya seperti di rumah sendiri. Dia tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Betul, ini wilayah Master Cui. Tanyakan pada pelayan apakah dia berani meminta uang dari Master Cui. Anak ini sama sekali tidak mengerti kekuatan Master Cui. Bahkan manajer di sini harus menghormati Master Cui. Anak ini terlihat seperti mahasiswa baru yang baru masuk kuliah. Dia terlalu sedikit tahu tentang orang-orang dengan kemampuan yang sebenarnya. Orang-orang ini semua mengikuti Cui Siwang untuk makan dan minum gratis, jadi tentu saja mereka ingin memuji Cui Siwang setinggi-tingginya. Ketika Cui Siwang mendengar apa yang dikatakan orang-orang di belakangnya, dia tiba-tiba merasa ringan hati. Senyum di wajahnya menjadi lebih bangga. Apakah kamu tidak takut bos di sini akan memecat pamanmu jika kamu melakukan ini? Lin Fan menanyakan pertanyaan di benaknya. Secara teoritis, tindakan Cui Siwang akan berdampak besar pada pendapatan restoran, tetapi mengapa bos tidak menghentikannya sebelumnya? Ini membuatnya merasa sedikit aneh. Hahaha, bos di sini dan pamanku adalah saudara baik. Jangan bilang aku datang ke sini untuk makan sesekali, bahkan jika aku datang ke sini setiap hari, tidak ada masalah sama sekali. Cui Siwang melirik Lin Fan dan berkata dengan bangga. Lin Fan sekarang mengerti bahwa mantan bos mungkin sama sekali tidak peduli dengan tempat ini dan percaya pada Cui Wanliang sehingga dia mungkin bahkan tidak tahu situasinya di sini. Tetapi sekarang Tian Juke adalah miliknya, hal seperti itu tidak akan pernah diizinkan terjadi lagi. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Jangan ganggu aku dan kakak senior Tang sedang makan malam. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Wah, kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Apa kau tahu ini wilayah siapa? Kamu mengusirku. Cui Siwang memandang Lin Fan dan berkata dengan ekspresi muram. Sekarang kamu diusir, aku yakin pamanmu juga akan segera diusir untuk menemanimu. Lin Fan berkata dengan tenang. Dia berencana untuk menangani masalah Cui Wanliang setelah menyelesaikan makan malamnya dengan Tang Luobing. Masalah ini harus diselesaikan hari ini. Jadi setelah makan malam, dia meminta Cui Wanliang untuk berkemas dan pergi. Hahaha, dasar anak kecil, kau membuatku tertawa kau sangat tidak tahu malu sampai ingin mengusir pamanku. Kau pikir kau siapa? Ketika Cui Siwang mendengar kata-kata Lin Fan, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menghina di wajahnya. Ketika orang-orang yang sedang makan di aula mendengar kata-kata Lin Fan, mereka segera menggelengkan kepala dan menghela napas. Orang ini benar-benar ingin mengusir Cui Wanliang? Dia benar-benar mengira dirinya orang penting? Tidakkah dia tahu bahwa Cui Wanliang adalah saudara bos? Sungguh ide yang liar. Pemuda ini mungkin ingin pamer di depan wanita cantik itu. Dia bahkan tidak mengerti situasinya, tetapi dia hanya menyombongkan diri. Sekarang dia akan kehilangan muka di depan wanita cantik itu. Orang itu pasti Cui Wanliang, kan? Aku tidak menyangka Cui Wanliang akan keluar pada saat ini. Orang ini mungkin akan ditendang keluar. Cui Wanliang kebetulan lewat di aula dan mendengar banyak keributan di aula. Suasana hatinya sedang buruk dan sekarang seseorang berani membuat masalah di aula. Dia menerima telepon dari mantan bosnya di pagi hari yang mengatakan bahwa Tian Juke telah dijual. Ini langsung membuatnya merasa tidak enak. Dia tidak tahu bagaimana temperamen bos barunya ini dan bertanya-tanya apakah dia akan membahas hal-hal yang telah dia lakukan di masa lalu. Ini membuatnya merasa sangat tidak enak sepanjang pagi. Dia datang ke aula dan melihat bahwa orang yang menyebabkan masalah adalah keponakannya, Cui Siwang. Wajahnya menjadi lebih muram. Bukankah ini hanya akan membuat segalanya lebih sulit baginya? Dia berjalan cepat dan tiba di meja makan. Bab 25, bagaimana jika aku tidak pergi? Apa yang terjadi? Cui Wanliang melirik Lin Fan dan Tang Luobing lalu menatap Cui Siwang. Paman, kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu pamannya, Cui Wanliang, jarang datang ke aula. Begini. Cui Siwang mengulangi kata-kata Lin Fan dengan sedikit berlebihan. Anak kecil, kamu tidak diterima di sini, silakan pergi segera. Ketika Cui Wanliang mendengar bahwa Lin Fan benar-benar memintanya untuk meninggalkan Tian Juke, dia langsung menjadi marah. Hal terakhir yang ingin dia dengar adalah diusir dari Tian Juke. Bagaimana mungkin aku tidak marah setelah mendengar apa yang Lin Fan katakan? Lin Fan melirik Cui Wanliang yang gemuk dan memiliki telinga besar.
Dia mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata dengan tenang, bagaimana jika aku tidak pergi? Itu bukan urusanmu. Satpam, cepat ke sini. Cui Wanliang melambai ke arah satpam di pintu dan berteriak. Dua petugas keamanan bergegas mendekat. Bagaimanapun juga, Cui Wanliang adalah kepala departemen pembelian dan mereka tidak berani menyinggungnya. Tolong keluarkan anak ini dari sini. Cui Wanliang berbicara dengan suara berat kepada dua petugas keamanan itu. Kedua penjaga keamanan hendak melangkah maju ketika raungan datang dari lantai atas. Berhenti. Semua orang melihat ke arah orang yang berbicara. Niu Baishan. Ketika Cui Wanliang melihat orang yang datang, dia sedikit mengernyit dan berbicara dengan lembut. Orang yang datang adalah Niu Baishan, manajer Tianju Gas. Ketika kedua penjaga keamanan melihat Niu Baishan datang, mereka dengan cepat mundur. Karena Niu Baishan telah berteriak untuk berhenti, jika mereka terus bergerak maju tanpa tahu apa yang baik bagi mereka, mereka akan ditendang keluar. Niu Baishan hanya memeriksa pengawasan seperti biasa untuk melihat bagaimana para tamu makan, tetapi dia secara tidak sengaja melihat Lin Fan dan Cui Siwang terlibat konflik. Dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang yang terlibat dalam konflik itu adalah Lin Fan dan dia diam-diam berseru, oh tidak. Jika Lin Fan merasa bahwa dia tidak kompeten sebagai seorang manajer, maka karirnya sebagai seorang manajer akan berakhir dan dia harus berkemas dan pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan tiba-tiba akan datang ke restoran untuk makan malam tanpa menyapa terlebih dahulu. Dia sangat senang melihat Lin Fan. Jika tidak, jika sesuatu benar-benar terjadi, semuanya akan terlambat. Dia berjalan cepat menuju Lin Fan. Cui Wanliang menatap Niu Baishan dan bertanya dengan suara berat, manajer Niu, apa maksudmu? Dia tidak mengerti mengapa Niu Baishan menentangnya hari ini. Anda tahu, Niu Baishan tidak berani menentangnya sebelumnya. Meskipun dia adalah direktur departemen pembelian, dia dan mantan bos adalah saudara baik. Dia tidak tahu apakah Niu Baishan salah minum obat hari ini. Apakah Niu Baishan berpikir bahwa dengan bos baru dia tidak akan lagi takut padanya? Dia berencana menunggu sampai setelah pulang kerja untuk mencari mantan bosnya dan meminta alamat bos barunya. Dia berencana bertemu dengan bos baru dan meninggalkan kesan yang baik padanya. Mungkin dia masih akan memiliki keputusan akhir di sini saat itu. Niu Baishan sepertinya tidak melihat Cui Wanliang. Dia datang ke Lin Fan, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, bos, Anda ada di sini. Ketika semua orang di restoran mendengar perkataan Niu Baishan, mereka tertegun. Mulut mereka terbuka lebar karena terkejut, mata mereka melotot membentuk lingkaran, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan adalah bos Tianjuke. Ya Tuhan, pemuda ini sebenarnya adalah bos di balik Tianjuke. Ini luar biasa. Tidak heran pemuda ini tampak begitu tak kenal takut, ternyata ini adalah wilayah orang lain. Kali ini Cui Siwang telah menabrak tembok. Dia mencoba mengusir pemilik Tianjuke. Sekarang pamannya, Cui Wanliang, juga terlibat olehnya. Ini mengerikan. Ketika Cui Siwang mendengar Niu Baishan memanggil Lin Fan bos, dia tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan yang selalu dianggap pecundang miskin akan menjadi bos Tianjuke. Bagaimana bisa? Kenapa ini terjadi? Dia tidak percaya semua ini benar. Ketika dia melihat pamannya Cui Wanliang, dia langsung menyadari bahwa semua ini benar. Pada saat ini dia merasa sangat menyesal dan bertanya-tanya mengapa dia memprovokasi Lin Fan. Sekarang dia juga tahu bahwa pamannya Cui Wanliang mungkin terlibat. Sekarang dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali, semua ini karena kepura-puraannya. Cui Wanliang menatap Lin Fan dengan mata bodoh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan, pria yang akan dia usir, sebenarnya adalah bos baru yang ingin dia dekati. Bagaimana bisa begitu? Dia menghela napas dan berkata semuanya sudah. Saya menyinggung perasaan bos baru saat pertama kali bertemu dengannya. Aku khawatir dia tidak akan memiliki hari-hari baik mulai sekarang. Dia membenci Cui Siwang dalam hatinya. Jika bukan karena Cui Siwang, bagaimana mungkin dia menyinggung bos baru? Dia pasti akan memberi Cui Siwang pelajaran yang bagus setelah masalah ini selesai. Yang lain menipu ayah mereka, tetapi kamu menipu pamanmu. Cui Wanliang berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Lin Fan berkata kepada Niu Baishan dengan tenang, biarkan seseorang dari Kementerian Kehakiman membawa Cui Wanliang pergi dan menyelidiki berapa banyak yang telah dia korupsi selama bertahun-tahun. Oke, saya akan menyuruh seseorang dari Departemen Hukum ke sini. Niu Baishan mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Ketika Cui Wanliang mendengar kata-kata Lin Fan, dia langsung jatuh ke tanah. Hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Dia tahu bahwa dia telah menggelapkan banyak uang selama bertahun-tahun. Jika dia benar-benar diselidiki, dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bagaimana mungkin dia rela tinggal di penjara selama sisa hidupnya? Dia melihat Lin Fan merangkak di depan Lin Fan bersujud padanya dan berkata sambil bersujud. Bos, aku salah, tolong lepaskan aku. Bos, aku salah, kumohon. Lin Fan menendang Cui Wanliang hingga terpental. Niu Baishan dengan hati-hati bertanya kepada Lin Fan, bos, bagaimana kalau Anda pergi ke ruang VIP di lantai atas? Lin Fan mengangguk, merasa bahwa memang tidak pantas untuk tetap berada di aula sekarang. Dia tidak suka diperhatikan oleh sekelompok orang saat makan. Lin Fan berkata kepada Tang Ruobing, Senior Tang, ayo pergi ke kamar pribadi di atas.
Tang Luobing mengangguk dengan binar di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Fan akan menjadi pemilik restoran yang sangat populer ini. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang Lin Fan. Aku ingin tahu rahasia apa lagi yang dimiliki oleh saudara muda Lin. Tang Luobing berpikir diam-diam dalam hatinya. Niu Baishan membawa Lin Fan dan Tang Luobing ke atas. Ketika Cui Wanliang melihat Lin Fan naik ke atas, dia benar-benar putus asa. Cui Siwang maju untuk membantu Cui Wanliang. Paman cepat bangun. Ketika Cui Wanliang melihat Cui Siwang, dia sangat marah. Ini semua salahmu, bajingan. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyinggung bos baru? Cui Wanliang mengutuk dan mengambil kursi di sebelahnya dan memukul Cui Siwang. Cui Siwang tidak pernah menyangka bahwa Cui Wanliang tiba-tiba akan memukulnya dengan kursi dan dia langsung terkena. Darah langsung mengalir dari kepala Cui Siwang. Ketika Cui Siwang melihat darah, dia menjadi marah. Dia mengambil kursi di sebelahnya dan memukulkannya ke Cui Wanliang, menjatuhkan Cui Wanliang ke tanah. Cui Siwang membuang kursi itu dan berjalan mendekati Cui Wanliang dan mulai memukulinya. Cui Wanliang menolak untuk mengaku kalah dan kedua pria itu mulai berkelahi. Akhirnya keduanya dibawa ke ambulans. Bab 26 ada pertanyaan? Lin Fan dan Tang Luobing tiba di ruang pribadi dan memesan hidangan mereka. Suara sistem terdengar saat ini. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan misi. Hadiah telah didistribusikan ke tas sistem. Dapatkan 5 poin sistem. Lin Fan membuka panel virtual sistem dan segera melihat bahwa poinnya telah mencapai 30 dan dia tidak jauh dari peningkatan. Lin Fan sangat menantikan jenis item apa yang akan bisa dia dapatkan setelah peningkatan. Ketika dia membuka ransel sistem, dia langsung melihat keterampilan bermain basket di dalamnya. Dia menutup ransel sistem dan menahan keinginan untuk menyerap keterampilan bermain basket itu sekarang. Bagaimanapun, Tang Luobing masih di sisinya. Lin Fan mengangkat kepalanya dan mendapati bahwa Tang Luobing sedang menatapnya. Dia bertanya dengan bingung, "Senior Tang, kamu terus menatapku seperti ini. Apa ada yang salah dengan wajahku?" Aku hanya penasaran orang seperti apa Junior Lin itu. Tang Luobing mengangkat dagunya, mata indahnya tertuju pada Lin Fan. Ketika Lin Fan mendengar kata-kata Tang Luobing, dia tersenyum dan berkata, "Siapa saya? Saya hanya orang biasa." Lin Fan memang hanya orang biasa sekarang, tetapi dia ditakdirkan untuk menjadi orang kaya di masa depan. Namun jika dia memberitahu Tang Luobing sekarang bahwa dia akan menjadi orang kaya di masa depan, Tang Luobing pasti akan memutar matanya dan mengira dia menyombongkan diri. Makanan datang dengan cepat dan mereka berdua mengobrol sambil makan. Lin Fan dan Tang Luobing tidak minum karena mereka ada kelas di sore hari, jadi mereka masing-masing memesan segelas jus. Makanannya cepat selesai dan Lin Fan mengantar Tang Luobing ke gedung asrama. Itu langsung menarik perhatian kerumunan penonton. Ya Tuhan, mobil ini sangat indah. Mobil jenis apa ini? Lihat, si cantik sekolah Tang sedang turun. Ya Tuhan, apakah si cantik sekolah Tang akan berkencan? Ambil gambar cepat ini berita besar. Cowok yang mengendarai mobil itu sangat tampan. Dia dari departemen apa? Jangan pernah memikirkan anak laki-laki itu. Tidakkah kamu melihat Nona Tang keluar dari mobilnya? Tang Luobing berjalan menuju gedung asrama di bawah tatapan semua orang. Dia sudah lama terbiasa diperhatikan oleh orang lain dan langsung berubah menjadi seorang siswi cantik yang keren dan menyendiri. Tang Luobing kembali ke asrama dan tidak punya waktu untuk duduk. Xiao Bing, beritahu aku, apakah kamu sedang jatuh cinta? Pada saat ini seorang wanita cantik yang secantik Tang Luobing memandang Tang Luobing dengan ekspresi penuh gosip di wajahnya dan bertanya. Orang ini adalah teman sekamar Tang Luobing, Zhao Qianan. Tang Luobing melirik Zhao Qianan yang sedang berbicara, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Junior Lin dan aku hanya teman biasa." Benarkah? Zhao Qianan menatap Tang Luobing dan bertanya. Tentu saja itu benar, kata Tang Luobing dengan tidak senang. Dia dan Lin Fan baru saling mengenal selama kurang dari 3 hari, jadi bahkan jika mereka menjadi pacar, itu tidak akan secepat itu. Namun, dia memang sangat penasaran tentang Lin Fan. Ketika Zhao Qianan mendengar Tang Luobing mengatakan ini, dia merasa lega. Dia benar-benar takut Tang Luobing telah ditipu oleh seseorang. Apalagi para generasi kedua kaya itu dengan kata-kata manis dan uang mereka, tidak semua gadis bisa menolaknya. Baguslah, Xiao Bing, kamu tidak boleh tertipu oleh kata-kata manis Junior Lin. Zhao Qianan memutuskan untuk mengingatkan Tang Luobing. Mengerti, Junior Brother Lin bukanlah orang seperti itu. Tang Luobing meletakkan tasnya di atas meja dan berkata dengan tidak sabar. Sejak saat dia berhubungan dengan Lin Fan, dia menemukan bahwa mata Lin Fan selalu sejernih kolam air tanpa nafsu yang dimiliki anak laki-laki lain yang mengejarnya. Ini juga alasan mengapa dia tidak keberatan makan malam dengan Lin Fan. Tang Luobing melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, di mana Xiao Min dan Xiao Yan? Nama lengkap Xiao Min adalah Sun Qimin dan nama lengkap Xiao Yan adalah Wu Xiaoyan. Keduanya adalah teman sekamar Tang Luobing.
Zhao Qianan menghela napas dan berkata, sama seperti kalian berdua juga pergi berkencan, meninggalkanku sendirian di sini makan mie instan. Sudah kubilang, tidak ada apa-apa antara aku dan adik Lin. Tang Luobing memutar matanya ke arah Zhao Qianan. Ketika Lin Fan kembali ke asrama, ketiga teman sekamarnya semua menatapnya. Lin Fan merasa sedikit takut ketika ditatap dan bertanya dengan bingung, ada apa? Dia merasa sedikit bingung seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Keempat, tahukah kamu bahwa kamu sedang menjadi topik populer di kampus lagi? Bos Zhang Ziqiang berkata dengan emosi. Matanya penuh iri, merupakan hal yang luar biasa untuk berada di daftar pencarian populer kampus sekali saja. Tetapi Lin Fan berbeda, dia tidak pernah tenang sejak dia datang ke sekolah dan dia menempati posisi pertama di daftar pencarian populer kampus setiap hari. Membosankan, Lin Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ya Tuhan, Lao Si, apa kau baru saja mengantar Nona Tang ke gedung asramanya? Kakak kedua, Li Muyang, bertanya dengan kaget dengan mata terbelalak lebar. Lin Fan mengangguk dan kebetulan mengantar Tang Luobing kembali di jalan. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya, saya baru saja menyuruh senior Tang naik ke atas, ada pertanyaan? Lin Fan menatap Li Muyang dengan sedikit kebingungan dan bertanya. Ada pertanyaan lain? Tahukah kamu bahwa kamu sedang menjadi trending lagi? Li Muyang berkata dengan penuh kebencian. Dua teman sekamar lainnya juga berkumpul di sebelah Li Muyang dan benar saja mereka melihat postingan yang baru saja dikirim Lin Fan ke Tang Luobing yang langsung masuk 10 besar daftar pencarian terpopuler. Mereka bertiga memandang Lin Fan dengan iri. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas bahwa orang-orang ini sangat membosankan. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan menuju kamar mandi. Tutup pintu kamar mandi. Buka panel virtual sistem dan klik pada ransel. Gunakan keterampilan basketmu. Saat Lin Fan selesai berbicara, berbagai keterampilan basket tiba-tiba muncul di benaknya dan tubuhnya juga menyesuaikan sedikit. Waktu berlalu dengan cepat dan Lin Fan membuka matanya. Sekarang dia sama familiar dengan bola basketnya seperti pemain berpengalaman yang telah bermain selama beberapa dekade. Dia merasa jika dia diberi bola basket, dia bisa menembaknya ke dalam ring dari asramanya. Dia merasakan perubahan di tubuhnya dan berseru, ini terasa sangat enak. Sistemnya benar-benar luar biasa. Tidak hanya memberinya uang materi, tetapi juga membawa perubahan yang mengguncang bumi dalam tubuhnya. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa sistem ini adalah Tuhan yang abadi. Lin Fan hanya mandi air dingin. Dia keluar dari kamar mandi dan bersiap untuk tidur untuk beristirahat. Meskipun intensitas pelatihan militer tidak lagi berpengaruh padanya, istirahat yang cukup tetap diperlukan. Brengsek Lao Si, kapan kamu membentuk otot-otot ini? Ketika bos Zhang Ziqiang melihat Lin Fan keluar dari kamar mandi, dia langsung berseru. Ketika Lin Fan masuk ke kamar mandi tadi, mereka bertiga tidak memperhatikan Lin Fan. Saat ini Zhang Ziqiang cukup terkejut ketika melihat tubuh Lin Fan yang berotot. Ketika dia masih di sekolah menengah, dia bersikeras untuk berolahraga setiap hari dan memiliki apa yang menurutnya adalah otot yang bagus. Sekarang dibandingkan dengan otot Lin Fan, ototnya sangat lemah. Ya Tuhan Lao Si, kamu sangat hebat, biarkan aku menyentuhnya sekarang. Yang kedua, Li Muyang datang dan mencoba menyentuh otot dada Lin Fan. Lin Fan langsung menepis tangan Li Muyang dan berkata dengan tidak senang, aku tidak suka pria cantik. Old for ototmu sangat stylish dan macho, tidak heran kamu bisa memenangkan hati primadona sekolah Tang. Saudara ketiga Wang Ziong berkata dengan emosi. Pria mana yang tidak ingin memiliki tubuh berotot yang membuat iri? Namun olahraga adalah sesuatu yang menguji ketekunan seseorang dan hanya sedikit orang yang bisa bertahan melakukannya. Lin Fan terlalu malas untuk memperhatikan mereka bertiga dan langsung pergi ke tempat tidur untuk bermain Landelord. Bab 27, apakah kamu sudah punya pacar? Lin Fan melihat waktu dan melihat bahwa sudah hampir waktunya, jadi dia bangun berpakaian dan berjalan menuju taman bermain dengan tiga teman sekamarnya. Pada saat ini anggota komite olahraga Pang Haoran datang dan berkata kepada semua orang instruktur memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, jadi Anda bisa bergerak bebas selama setengah jam. Ketika semua orang mendengar ini mereka bersorak dan berlari menuju tempat teduh, bagaimana mungkin mereka tidak senang jika mereka bisa menderita lebih sedikit selama setengah jam. Sekelompok orang menemukan tempat teduh untuk duduk. Lin Fan tidak terkecuali, dia tidak cukup bodoh untuk melewatkan pelatihan dan pergi berjemur di bawah matahari. Lin Fan baru saja duduk. Old For, kamu tidak ada kencan dengan si cantik sekolah Tang malam ini kan? Bos Zhang Ziqiang menatap Lin Fan dan bertanya. Lin Fan menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Setiap kali dia menjelaskan, tidak ada yang percaya padanya, jadi dia terlalu malas untuk membuang-buang napas. Baiklah, kami berempat di asrama akan pergi ke jalan makanan untuk makan barbeque malam ini. Ini traktiran saya. Zhang Ziqiang menepuk bahu Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Bos, apakah kamu sudah punya pacar? Lin Fan menatap Zhang Ziqiang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Ziqiang tiba-tiba ingin mentraktir semua orang. Apakah dia merayakan kehidupan barunya sebagai seorang lajang? Old For, apakah kamu sengaja melakukan ini untuk menabur garam di lukaku? Zhang Ziqiang menatap Lin Fan dengan mata terbelalak lebar. Kalau begitu, pasti ada tujuan lain.
Katakan padaku, mengapa kamu begitu baik mentraktirku barbecue? Lin Fan menatap Zhang Ziqiang dengan ekspresi yang mengatakan aku tahu semua tentangmu. Pada saat ini saudara kedua Limu yang datang dan berkata sambil tersenyum saudara keempat, akan lebih baik lagi jika kamu bisa mengundang beberapa saudari dari asrama Tang Xiaohua untuk makan malam bersama. Kudengar teman sekamar si cantik sekolah Tang juga merupakan seorang wanita cantik yang langka. Old Four, kamu tidak bisa mengabaikan kehidupan saudara-saudaramu bahkan jika kamu masih lajang. Lin Fan melirik kakak tertua Zhang Ziqiang lalu ke kakak kedua Li Muyang dan akhirnya ke kakak ketiga Wang Ziyong yang telah menguping di dekatnya. Dia akhirnya mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk membuat janji dengan teman sekamar Tang Luobing. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata kakak senior Tang dan saya hanyalah teman biasa. Saya hanya mencoba bertanya, tetapi saya tidak dapat menjamin apakah itu akan berhasil atau tidak. Lin Fan tidak keberatan bertindak sebagai mak comblang, tetapi apakah mereka bisa membuat janji atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Lin Fan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Tang Luobing. Segera saya menerima kabar dari Tang Luobing. Saya pulang ke rumah malam ini dan dua teman sekamar lainnya pergi kencan dengan pacar mereka dan salah satu dari mereka mungkin tidak cocok untuk teman sekamarmu. Tiga teman sekamar Lin Fan tampak lesu setelah melihat berita itu. Sepertinya menjadi lajang masih jauh dari kenyataan. Li Muyang mendongak ke langit dan berkata dengan emosi. Lin Fan memandang Zhang Ziqiang dan mengangkat bahu. Masalah ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia putuskan karena kedua teman sekamarnya sudah punya pacar. Ada juga seseorang yang seharusnya menjadi orang kedua dalam daftar wanita tercantik sekolah, Zhao Qianan. Zhao Qianan bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan oleh ketiga teman sekamar. Terlalu banyak orang yang mengejarnya, termasuk beberapa generasi kedua orang kaya. Tetapi Zhao Qianan tidak menyukai satupun dari mereka, yang menunjukkan bahwa persyaratan Zhao Qianan sangat tinggi. Tidak apa-apa, Lao Si, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mari kita adakan pesta barbecue di asrama malam ini. Bukankah hanya karena aku tidak punya pacar, aku masih bisa hidup bahagia sebagai seorang teman? Zhang Ziqiang menepuk bahu Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Saat beberapa orang sedang mengobrol, Qiu Zihe, ketua kelas keuangan 1, datang. Qiu Zihe berdiri di depan Lin Fan. Lin Fan menatap Qiu Zihe dan bertanya dengan bingung, Komandan Regu Qiu, apa yang kau inginkan? Dia tidak tahu mengapa Qiu Zihe tiba-tiba datang kepadanya dan dia tidak memiliki persahabatan dengan Qiu Zihe. Saat ini dia sangat bingung tentang kedatangan Qiu Zihe. Ketua tim Lin, apakah kamu berani bermain pertandingan bola basket dua orang denganku sekarang? Qiu Zihe menatap Lin Fan dengan nada provokatif. Dia pulang ke rumah tadi malam dan memikirkannya sepanjang malam dan akhirnya ingat bahwa dia masih memiliki poin kuat yaitu bola basket. Ketika dia di sekolah menengah, dia berada di tim bola basket sekolah dan sangat pandai bermain bola basket. Dia juga bermain melawan tim bola basket profesional dan meskipun dia kalah, itu membuktikan bahwa dia sangat kuat. Dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Fan dalam bola basket. Dia penuh percaya diri saat ini. Dia sebenarnya sedikit khawatir Lin Fan akan menolak sehingga dia tidak bisa menyiksa Lin Fan dengan parah dan membuat Lin Fan kehilangan muka di depan semua orang. Awalnya, dia berpikir untuk mengajak Lin Fan keluar di malam hari. Dia bahkan berencana untuk meminta seseorang merekam video dan kemudian mengunggahnya ke forum kampus agar semua orang di sekolah tahu bahwa Lin Fan telah dikalahkan olehnya. Sekarang kesempatan ini juga sangat bagus. Dia takut jika dia mengunggah video itu, si cantik kelas Luzian tidak akan bisa melihatnya. Sekarang dia bisa mempermalukan Lin Fan langsung di depan Luzian dan dia bahkan lebih bersemangat. Lin Fan menatap Qiu Zihe dengan kasihan di matanya. Mengapa dia harus mencari masalah? Anda harus tahu bahwa keterampilan bola basket Qiu Zihe tidak ada apa-apanya di matanya. Saat dia bermain bola basket dengan Qiu Zihe, dia merasa seperti sedang menindas seorang anak kecil. Dia akan menolak Qiu Zihe karena dia merasa bermain bola basket dengan Qiu Zihe terlalu membosankan. Tidak ada hadiah sama sekali dan hanya orang bodoh yang mau bermain bola basket di hari yang begitu panas. Bukankah lebih baik duduk di tempat teduh dan menikmati udara sejuk? Sebelum Lin Fan bisa membuka mulutnya, suara sistem berdering. Rilis tugas. Sebagai orang kaya, inilah saatnya menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Ketika menghadapi provokasi, kamu harus melawan balik. Terima misi ini dan dapatkan hadiah Porsche 918 Speeder edisi terbatas. Tolak misi ini, tidak ada hadiah. Lin Fan tertegun ketika mendengar suara sistem itu. Sistem itu tidak ingin dia menganggur. Tapi serius tolong berikan sistem ini lebih banyak tugas seperti ini di masa depan. Ini adalah Porsche 918 Speeder yang harganya mencapai 15 juta. Ini adalah mobil sport sejati yang harganya puluhan juta. Harganya 2 kali lipat dari Lamborghini Batavia SV miliknya. Porsche 918 Speeder ini adalah edisi terbatas global dengan hanya 918 unit. Jangan kira 918 unit itu banyak. Faktanya, ini tidak demikian. Masih terlalu sedikit mobil 918 ini di dunia dan banyak orang ingin membelinya tetapi tidak bisa. Lin Fan tidak pernah menyangka bahwa hadiah untuk misi ini adalah mobil sport bernilai puluhan juta.
Bagaimana mungkin dia melewatkan mobil sport bernilai puluhan juta seperti itu, belum lagi Porsche 918 Speeder edisi terbatas. Dengan Porsche 918 Speeder ini, kekayaan bersihnya sangat mendekati dua tujuan kecil itu. Tanpa ragu, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya menerimanya." Dia sekarang memandang Qiu Zihe seolah-olah dia adalah seorang anak laki-laki yang membawa kekayaan, semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Dia berharap Qiu Zihe akan menantangnya lebih sering di masa depan, maka dia akan sangat bahagia. Ketika Qiu Zihe mendengar persetujuan Lin Fan, dia segera menghela napas lega. Dia benar-benar takut Lin Fan akan menolak dan kemudian semua rencananya akan sia-sia. Namun, dia menemukan bahwa cara Lin Fan memandangnya agak istimewa, membuatnya merasa seperti, ya, gadis bertudung merah bertemu dengan serigala jahat besar. Bab 28, apakah kamu akan mulai atau tidak? Ketika Qiu Zihe berbicara barusan, dia sengaja berbicara dengan sangat keras untuk menarik perhatian kedua kelas, terutama kelas keuangan 1. Selama dia mengalahkan Lin Fan dalam basket, dia percaya bahwa prestisnya di kelas keuangan 1 akan kembali ke puncak sebelumnya, dan bahkan mungkin melampauinya. Gadis-gadis di kelas keuangan 2 adalah yang pertama berteriak. Ayo Ketua Regu. Ketua Regu, kamu yang terbaik. Ketua Regu hebat. Ketua Regu tak terkalahkan. Ketika Qiu Zihe mendengar para gadis dari kelas keuangan 2 bersorak untuk Lin Fan, dia bertanya-tanya apakah para gadis dari kelas keuangan 1 juga harus bersorak untuknya. Pada saat ini Lu Zian, si cantik dari kelas keuangan, berdiri terlebih dahulu. Ketika Qiu Zihe melihat si cantik kelas Lu Zian berdiri, dia langsung bersemangat dan bola basket di tangannya bergetar. Seperti yang diharapkan, Lu Zian masih memiliki harapan tinggi untuk dirinya sendiri. Qiu Zihe berpikir dengan bersemangat dalam hatinya. Lu Zian membuat bentuk trompet dengan tangannya dan berteriak. Ayo Komandan Regu Lin. Gadis-gadis lain di kelas keuangan 1 juga berdiri dan berteriak. Kapten Lin, kau yang terbaik. Senyum di wajah Qiu Zihe membeku seketika. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan merasa seperti sedang mengalami infak miokat. Kenapa? Kenapa ini? Saya adalah ketua kelas keuangan. Kamu tidak menyemangatiku tetapi malah menyemangati lawanku. Hatiku sangat sakit. Hatiku sangat sakit. Qiu Zihe meraung dalam hatinya. Dia menatap wajah Lin Fan yang penuh permusuhan. Dia bertekad untuk memberi Lin Fan pelajaran dan membuatnya malu di depan semua orang. Hanya dengan cara ini dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Lin Fan mengangkat kakinya dan berjalan menuju lapangan basket di sebelahnya. Matahari sangat terik saat ini dan tidak ada seorang pun yang bermain basket di lapangan. Jika bukan karena misi, Lin Fan tidak akan bertingkah seperti orang bodoh dan bermain basket melawan Qiu Zihe. Semua siswa dari kelas keuangan 1 dan kelas keuangan 2 berdiri dan pergi keluar lapangan basket. Lin Fan tiba di lapangan basket, berhenti, dan melihat Qiu Zihe. Qiu Zihe menjadi marah ketika dia melihat tatapan acuh tak acuh Lin Fan. Aku akan membiarkanmu bangga sekarang, tetapi kamu akan menangis nanti. Ketika kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan dua kelas, aku akan melihat apakah kamu masih bisa menjaga ketenanganmu. Qiu Zihe berpikir diam-diam dalam hatinya. Lin Fan terdiam ketika melihat Qiu Zihe berdiri di sana dengan linglung tanpa mengatakan apapun. Apakah Qiu Zihe ini pasien mental? Dia curiga Qiu Zihe punya masalah mental terakhir kali. Ini pasti alasannya kalau tidak mengapa Qiu Zihe ingin bermain basket dua orang dengannya di hari yang begitu panas. Aduh, kasihan sekali anak ini. Saya adalah orang yang sangat baik. Saya suka peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa. Lin Fan memandang Qiu Zihe dan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Ahem. Lin Fan berdeham. Qiu Zihe suka berjemur, tetapi dia tidak suka itu. Dia tidak ingin berdiri di sini dengan bodoh bersama Qiu Zihe. Ada apa Ketua Regu? Apakah kamu akan memulai atau tidak? Lin Fan mencoba berbicara selembut mungkin. Bagaimanapun, Anda tidak bisa marah kepada pasien dengan gangguan jiwa. Ketika Qiu Zihe mendengar perkataan Lin Fan, dia hampir tidak bisa bernapas. Biarkan saya bertanya, jika Anda telah bertarung dengan lawan Anda untuk waktu yang lama dan lawan Anda bahkan tidak tahu siapa Anda, apakah Anda akan sangat terluka? Qiu Zihe menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia ingin tetap dalam kondisi puncak dan memberi Lin Fan pelajaran. Masing-masing dari kami menyerang 10 kali dan bertahan 10 kali. Kami hanya menghitung gol, bukan poin. Qiu Zihe secara singkat menjelaskan peraturannya. Lin Fan mengangguk dan langsung mengerti. Aturannya sederhana, satu orang menyerang dan yang lainnya bertahan. Setiap orang memiliki 10 kali dan melihat siapa yang mencetak gol lebih banyak. Apakah kamu akan menyerang duluan atau aku saja? Lin Fan bertanya langsung. Dia tidak ingin terus membuang-buang waktu seperti ini. Dia ingin menyelesaikan permainan secepat mungkin dan kembali ke tempat teduh untuk beristirahat. Aku akan menyerang duluan dan kamu bertahan. Qiu Zihe menatap Lin Fan dan berkata. Dia ingin segera memamerkan keterampilan bolanya yang luar biasa dan menggosok Lin Fan ke tanah. Dia bahkan tidak bisa menunggu semenit pun. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah bagaimana mempermalukan Lin Fan sesegera mungkin. Lin Fan mengangguk. Tidak masalah siapa yang memulai lebih dulu karena hasilnya sudah ditentukan.
Baru saja dia masih berpikir tentang bagaimana menyelamatkan muka Qi Yuzihe. Jika dia menyerang lebih dulu, akan sulit untuk menyelamatkan muka Qi Yuzihe. Sekarang Qi Yuzihe menyerang, dia bisa memilih untuk tidak bertahan pada bola pertama dan membiarkan Qi Yuzihe mencetak gol sehingga kekalahan Qi Yuzihe tidak terlalu memalukan. Sayangnya aku masih terlalu baik. Lin Fan menghela napas dalam hati. Qi Yuzihe datang ke posisi tengah langsung bersiap untuk menyerang dan siap menggiring bola dan menyerang kapan saja. Lin Fan berdiri di sana menatap Qi Yuzihe tanpa bergerak. Ketika Qi Yuzihe melihat Lin Fan berdiri di sana dengan bodohnya, dia berpikir bahwa Lin Fan telah menjadi linglung dan diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Dia menghindar sambil berpikir itu adalah gerakan yang indah dan melewati Lin Fan langsung menuju keranjang. Dengan dentang, bola basket masuk. Qi Yuzihe melirik Lin Fan dengan provokatif. Dia mengambil bola basket dan menunggu sorak-sorai dari semua orang di sekitarnya. Dia pikir gerakannya dalam mencetak gol sangat keren. Dia mulai membayangkan sorak-sorai yang datang dari taman bermain. Seolah-olah dia telah melihat adegan di mana si cantik kelas Lu Ziyan dengan gembira membawakannya air. Dia tertawa tanpa sadar. Kenapa belum ada sorakan? Itu tidak benar. Pada saat ini saya tiba-tiba mendengar. Ketua Regu jangan berkecil hati, ini baru bola pertama. Kegagalan pemimpin Regu adalah ibu dari kesuksesan. Kamu pasti bisa mempertahankan bola berikutnya. Ketua Tim Lin, kamu bisa melakukannya. Aku percaya padamu. Ketua Tim Lin, kamu yang terbaik. Semangat. Ayo Komandan Regu. Ayo Komandan Regu Lin. Qi Yuzihe tertegun ketika mendengar suara-suara di sekitarnya. Bukankah seharusnya kita merayakan gol saya? Bukankah si cantik di kelas, Lu Ziyan, seharusnya dengan senang hati membawakan saya? Kenapa kalian semua peduli pada Lin Fan? Kenapa? Kenapa ini? Dia meraung dengan gila di dalam. Dia melihat Lin Fan di sebelahnya. Dia menyalahkan semuanya pada Lin Fan dan berpikir itu semua kesalahan Lin Fan. Dia ingin menekan Lin Fan ke tanah dan menggosoknya dengan keras sehingga semua orang bisa melihat kekuatannya. Qi Yuzihe kembali ke posisi tengah. Ada kebencian di matanya dan dia menggiring bola semakin cepat dan cepat. Tiba-tiba dia merasakan tangannya menjadi lebih ringan. Dia melihat tangannya dan mendapati bahwa bola basketnya hilang. Dia masih bingung ketika mendengar bunyi gedebuk, suara bola basket mencetak gol. Dia mendongak dan tertegun sejenak. Baru saja bola basketnya dicegat oleh Lin Fan yang bahkan mencetak gol. Ketika Lin Fan mencetak gol, sorakan hangat langsung terdengar di lapangan bermain. Komandan Regu masuk. Komandan Regu, Anda luar biasa. Komandan Regu hebat. Ketua Tim Lin sebut, Kapten Lin kamu yang terbaik. Ketua Tim Lin tak terkalahkan. Ketika Qi Yuzihe mendengar sorak-sorai dari lapangan bermain, dia mengepalkan jari-jarinya dengan erat. Ini adalah tamparan di wajahnya. Dia baru saja mencetak gol dan tidak ada yang bersorak untuknya. Mereka semua akan menghibur Lin Fan. Sekarang Lin Fan mencetak gol, kedua kelas bersorak untuknya. Kuncinya adalah tidak ada seorang pun yang menghiburnya. Itu membuat hatinya terasa dingin. Bab 29 Bagaimana kalau kalian berdua bermain batu gunting kertas? Pada saat ini dua sosok cantik tiba-tiba berlari ke lapangan basket. Salah satunya adalah Lu Ziyan si cantik kelas di kelas keuangan 1. Salah satunya adalah Su Ruiwen si cantik kelas dari kelas keuangan 2. Lu Ziyan dan Su Ruiwen masing-masing mengambil sebotol air dan berlari ke arah Lin Fan. Komandan Regu, kamu pasti haus. Ini, minumlah air. Ketua Tim Lin, ini ada air untukmu. Lu Ziyan dan Su Ruiwen saling pandang dan Lin Fan jelas merasakan niat membunuh. Aku tidak haus, terima kasih. Lin Fan tidak mengambil satupun botol air karena dia takut jika dia mengambil air dari salah satu dari mereka, keduanya akan mulai berkelahi. Demi keselamatan orang lain, Lin Fan memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Ketua Regu, biar aku menyeka keringatmu. Ketua Tim Lin, biar saya memijat bahu Anda. Lin Fan tidak tahan lagi, jadi dia dengan cepat berkata silakan pergi dari sini dulu, permainan kita belum selesai. Setelah mendengar perkataan Lin Fan, Su Ruiwen dan Lu Ziyan dengan enggan meninggalkan lapangan basket. Qi Yuzihe di sebelahnya tercengang. Dia hanya berfantasi tentang mengalahkan Lin Fan dan Lu Ziyan dengan gembira membawakannya air. Sekarang Lu Ziyan tidak membawakannya air tetapi membawakan air untuk Lin Fan. Yang membuatnya semakin marah adalah Lin Fan sama sekali tidak meminum air yang dibawakan Lu Ziyan. Ini membuatnya merasa sangat tidak seimbang. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi Lin Fan terlalu meremehkan untuk mendapatkannya. Biarkan dia mengepalkan tinjunya lebih erat. Qi Yuzihe menatap Lin Fan dengan mata merah dan berkata dengan gigi terkatup aku tadi ceroboh, lain kali aku harus serius. Lin Fan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Adapun fakta bahwa Qi Yuzihe tidak menggunakan kekuatan penuhnya dia berbicara seolah-olah dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Fan memberi isyarat mengundang. Wajah Qi Yuzihe tiba-tiba menjadi serius. Dia sekarang siap menggunakan seluruh kekuatannya dan tidak memberi Lin Fan kesempatan untuk mencetak skor. Dia mulai menggiring bola dan bersiap untuk melakukan layup. Kenapa tangannya menjadi ringan lagi? Dia punya firasat buruk di hatinya. Dengan keras, suara bola basket melewati ring.
Dia mendongak dan melihat bola basket melewati ring dan memantul di tanah. Bola basket itu melompat dengan sangat gembira seolah-olah mengejeknya. Dia melihat pemandangan itu dan tertegun sejenak. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi mengapa bola basket itu masih jatuh ke tangan Lin Fan? Kenapa begitu? Dia mulai bertanya-tanya apakah dia tidak tidur nyenyak tadi malam dan telah ceroboh sekarang. Itu pasti masalahnya. Dalam hatinya dia merasa bahwa satu-satunya alasan yang bisa meyakinkan dirinya sendiri adalah karena dia tidak tidur nyenyak. Tiba-tiba sorakan hangat terdengar lagi di taman bermain. Ketua Regu luar biasa. Ketua Regu itu luar biasa. Ketua tim Lin, bagus sekali. Kapten Lin, aku cinta kamu. Kapten Lin, aku ingin melahirkan bayi untukmu. Lin Fan melihat ke arah anak laki-laki di kelas keuangan 1 yang berteriak keras bahwa dia akan melahirkan seorang bayi. Dia melihat bahwa anak laki-laki itu memiliki wajah yang penuh dengan janggut hitam yang membuatnya merasa sangat jijik sehingga dia hampir memuntahkan makan siangnya. Lin Fan menatap Qiu Zihe yang sedang linglung dan bertanya, apakah kamu masih mau melanjutkan? Dia sebenarnya ingin Qiu Zihe menyerah. Lagi pula, kompetisi ini terlalu mudah baginya dan jelas-jelas menindas Qiu Zihe. Lanjutkan. Qiu Zihe mengertakkan gigi dan mengeluarkan kata, lanjutkan, dari sela-sela giginya. Dia tidak percaya bahwa Lin Fan begitu kuat. Dia pikir dia pasti ceroboh sehingga dia siap untuk sepenuhnya waspada kali ini. Dia mengambil bola basket, berjalan ke garis tengah, dan menatap Lin Fan dengan waspada. Dia mulai menggiring bola. Lin Fan menembak pada saat dia baru saja menamparkan bola dan tangannya kosong lagi. Kali ini dia melihat Lin Fan merebut bola dengan mata kepalanya sendiri. Lin Fan bahkan tidak menggiring bola, dia hanya dengan santai menembaknya ke dalam keranjang. Dengan dentang, bola basket masuk ke dalam keranjang dengan akurat. Qiu Zihe tertegun sejenak. Mengapa? Mengapa? Dia mulai meragukan hidupnya. Dia melihat Lin Fan merebut bola dengan mata kepala sendiri dan semua fantasinya hancur berkeping-keping. Itu sama sekali bukan karena kelalaiannya. Tapi Lin Fan memang sangat hebat. Dia tidak bisa mempercayai bola basket yang paling dia banggakan sama sekali tidak berguna di depan Lin Fan. Dia duduk di tanah dengan sedih. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk bersaing dengan Lin Fan. Dia kalah dan kalah telak. Wajahnya dipukul oleh Lin Fan dan itu sakit. Dia tiba-tiba merasa bahwa langit gelap dan redup. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia telah kehilangan warnanya. Lin Fan melirik Qiu Zihe yang sedang duduk di tanah dengan ekspresi lesu di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Bukankah menyenangkan menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk? Kenapa kamu ingin disiksa? Namun jika tidak ada provokasi Qiu Zihe, sistem tidak akan mengeluarkan tugas itu. Tepat ketika Qiu Zihe benar-benar kehilangan keberanian untuk melanjutkan kompetisi, hadiah sistem telah dikeluarkan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi. Porsche 918 Speeder telah diparkir di garasi Villa Haitian nomor 1. Kunci dan dokumen terkait telah diletakkan di meja di villa tuan rumah. Dapatkan 5 poin sistem. Lin Fan sekarang tidak sabar untuk kembali ke villa untuk melihat Porsche 918 Speeder miliknya yang merupakan mobil sport pertamanya senilai puluhan juta. Dia menjadi sangat bersemangat hanya dengan memikirkannya. Dulu dia sangat iri pada orang lain yang mengendarai mobil sport seharga jutaan, tetapi sekarang dia tidak hanya memiliki mobil sport seharga jutaan, tetapi juga mobil sport seharga puluhan juta. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju tempat teduh. Begitu Lin Fan duduk, dua wanita cantik Su Ruiwen dan Lu Zian berlari menghampiri. Lalu mengantarkan air. Ini membuat Lin Fan berada dalam posisi sulit lagi. Dia benar-benar takut pada dua orang. Lin Fan merasa pusing saat melihat Su Ruiwen dan Lu Zian. Keduanya menawarkan air dengan sangat ramah sehingga dia tidak bisa menolak secara langsung. Jadi dia berkata dengan nada bernegosiasi, bagaimana jika kalian berdua bermain batu gunting kertas dan siapapun yang menang boleh meminum airnya, bagaimana dengan itu? Lin Fan merasa bahwa dia jenius dan bisa memikirkan metode seperti itu. Su Ruiwen dan Lu Zian mengangguk setuju dengan saran Lin Fan. Para siswa laki-laki dari kelas keuangan 1 dan kelas keuangan 2 memandang Su Ruiwen dan Lu Zian yang sedang bermain batu gunting kertas dengan ekspresi iri di wajah mereka. Jika salah satu dari wanita cantik itu membawakan mereka air, mereka akan sangat bahagia sampai tidak bisa tidur selama 3 hari 3 malam. Tapi sekarang, demi membuat Lin Fan meminum air mereka, kedua wanita cantik itu benar-benar harus bermain batu gunting kertas untuk memutuskan. Di mana keadilan? Mengapa ada kesenjangan yang begitu? Mereka semua adalah mahasiswa baru dan baru saja masuk perguruan tinggi, jadi mengapa Lin Fan begitu luar biasa? Iri, kecemburuan tidak ada. Tidakkah kamu melihat bahwa Qiu Zihe iri pada Lin Fan dan sekarang sedang duduk di lapangan basket mempertanyakan hidupnya? Beberapa orang dilahirkan untuk menjadi protagonis dan Anda tidak bisa memprovokasi mereka hanya karena Anda menginginkannya. Batu gunting kertas hasilnya sudah keluar. Pada akhirnya, Su Ruiwen adalah yang lebih baik. Lin Fan mengambil air dari tangan Su Ruiwen dan meminumnya dengan tegukan besar. Dia memang haus setelah terpapar matahari selama setengah hari.
Lu Ziyan berbalik di belakang Lin Fan, mengulurkan tangan putihnya dan mulai memijat bahu Lin Fan, tidak lupa memberikan tatapan provokatif kepada Su Ruiwen. Bab 30 Aku ingin tahu apakah pesona pribadi berpengaruh. Lin Fan merasa sakit kepala ketika dia melihat Su Ruiwen dan Lu Ziyan menolak untuk saling mengalah. Untungnya instruktur kembali saat ini. Su Ruiwen dan Lu Ziyan pergi dengan enggan. Lin Fan akhirnya menghela napas lega. Keempat tua itu hebat. Bos Zhang Ziqiang datang dan berkata sambil mengedipkan mata. Orang keempat, kau ingin memiliki semuanya? Kau tidak puas dengan memiliki primadona sekolah Tang dan sekarang kau ingin memilih dua wanita cantik dari kelas juga? Kakak kedua, Li Muyang, juga datang. Old Four, kamu sudah kelewatan. Kenapa kamu tidak memberi kami para pria lajang kesempatan untuk bertahan hidup? Saudara ketiga, Wang Ziyong, datang ke Lin Fan pada suatu waktu. Kamu pikir aku mau? Lin Fan berkata dengan tidak senang. Hatinya sekarang penuh dengan rasa sakit. Old Four, kau sangat pandai mengambil keuntungan dariku. Jika ada dua wanita cantik di kelasku di sekitarku, aku akan bangun sambil tertawa dalam tidurku. Bos Zhang Ziqiang menepuk bahu Lin Fan dan berkata dengan emosi. Lin Fan terlalu malas untuk memperhatikan mereka bertiga dan dengan cepat berdiri dalam antrean. Dia tidak ingin dihukum oleh instruktur untuk berlari. Pelatihan militer selama sisa sore berjalan lancar. Setelah pelatihan militer, Lin Fan dan tiga teman sekamarnya kembali ke asrama, berganti pakaian, meninggalkan asrama, dan menuju ke jalan pejalan kaki. Mereka berempat datang ke restoran barbecue Xiaoli. Mereka berempat menemukan tempat duduk di luar. Makan barbecue lebih menyenangkan jika dimakan di luar. Mulai pesan makanan. Pelayan pertama membawakan 2 piring kacang dan edamame. Saya memesan beberapa sate domba, sate sapi sayap, ayam jantung, ayam urat sapi dal. Saya memesan 4 gelas bir lagi. Bagaimana kamu bisa menikmati barbecue tanpa minum bir? Old Four, beritahu aku rahasiamu untuk mendekati perempuan. Jangan sembunyikan itu. Bos Zhang Ziqiang mengupas edamame dan memasukkannya ke mulutnya lalu melihat Lin Fan dan berkata. Anak keempat, cepatlah, kamu tidak ingin melihat kami bertiga menderita setiap hari kan? Kakak kedua Li Muyang menimpali. Saudara laki-laki ketiga, Wang Ziyong, tidak mengatakan apapun tetapi hanya terus mengangguk. Maknanya jelas, dia juga menunggu nasihat Lin Fan. Lin Fan menatap ketiga teman sekamarnya tanpa bisa berkata-kata. Aku benar-benar tidak punya rahasia untuk ini. Aku ingin tahu apakah pesona pribadi bisa dihitung. Lin Fan mengucapkan kata-kata ini di mata penuh harap ketiga orang itu. Berguling, berguling, berguling. Empat tua, maksudmu kami jelek? Meskipun ketiga teman sekamar itu tidak setampan Lin Fan, mereka masih jauh dari kata jelek. Lin Fan menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya, dan menyesuaikannya ke sudut 45 derajat. Penampilan luar adalah satu hal tetapi itu masih tergantung pada penampilan internal. Ketiganya tiba-tiba terdiam dalam pikiran yang mendalam. Lin Fan akhirnya menghela napas lega ketika dia melihat ketiga orang itu tenang dan berhenti bertanya. Bos, saya pikir apa yang dikatakan orang keempat masuk akal. Kakak kedua Li Muyang mengangkat kepalanya dan menatap kakak tertua Zhang Ziqiang. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain melihat diri batinku? Aku tidak bisa menggali hatiku dan menunjukkannya kepada mereka kan? Kakak ketiga Wang Ziyong bertanya dengan ragu. Kamu sangat bagus, tidakkah kamu tahu bagaimana menunjukkan bakat? Bos Zhang Ziqiang berkata dengan tidak senang. Tapi aku tidak punya bakat apapun. Saudara laki-laki ketiga, Wang Ziyong, berkata dengan lesu. Kakak laki-laki tertua, Zhang Ziqiang, dan saudara laki-laki kedua, Li Muyang, juga berhenti berbicara. Ahem. Lin Fan melihat ketiga teman sekamarnya sedang tidak bersemangat dan merasa bahwa dia harus memberi mereka harapan. Selain kualitas internal dan eksternal, ada juga kemampuan untuk mendekati wanita. Ketika ketiganya mendengar perkataan Lin Fan, mereka langsung menjadi waspada dan semua menatap Lin Fan menunggu apa yang akan terjadi. Itulah kekuatan uang. Lin Fan mengupas kacang memasukkannya ke dalam mulutnya dan berbicara perlahan. Dia tahu bahwa ketiga teman sekamarnya semua berasal dari keluarga berada yang bisa dilihat dari pakaian mereka. Tentu saja kita tahu ini, tetapi bisakah kita menemukan cinta sejati? Saudara ketiga Wang Ziyong bertanya dengan ragu. Saudara ketiga, bisakah kamu menjamin bahwa jika kamu menemukan cinta sejati, kamu pasti akan menikah dan kamu tidak akan bercerai setelah kamu menikah? Bos Zhang Ziqiang berkata dengan nada menghina. Bos benar. Kakak kedua Li Muyang tiba-tiba menyadarinya. Kakak laki-laki, lihatlah. Li Muyang menarik lengan Zhang Ziqiang dan Wang Ziyong dan berkata dengan bersemangat. Mengapa tidak adalah Lin Fan? Dalam benak Li Muyang, Lin Fan sudah memiliki si cantik sekolah Tang dan 2 si cantik kelas. Lin Fan sama sekali tidak kekurangan wanita cantik. Ya Tuhan, mereka benar-benar cantik. Yang memakai baju kuning pasti cantik sekolah dan yang di sebelahnya memakai baju putih juga pasti cantik kelas. Kakak ketiga Wang Ziyong membuka matanya lebar-lebar dan berbicara dengan penuh semangat. Aneh kenapa aku belum pernah melihat kecantikan ini di daftar wanita cantik sekolah. Bos Zhang Ziqiang memandang 2 wanita cantik yang mendekat dan bertanya dengan bingung. Dia sangat familiar dengan daftar wanita cantik sekolah dan bisa menghafalnya di luar kepala. Kecantikan kampus ini tidak familiar dan kemungkinan besar bukan mahasiswa Liuda.
Lin Fan bahkan tidak mendongak, dia hanya makan edamame dan kacang. Apakah wanita cantik itu merasa edamame dan kacangnya lezat? Ya Tuhan, seorang wanita cantik berjalan ke arahku, apa yang harus aku lakukan? Kakak ketiga Wang Ziong berkata dengan penuh semangat. Pergi sana, kau jelas-jelas berjalan ke arahku. Bos Zhang Ziqiang berkata dengan penuh semangat. Jangan melawan, keindahan itu datang ke arahku. Kakak kedua Li Muyang memandang wanita cantik berpakaian kuning yang mendekat dengan kegembiraan di matanya yang sama sekali tidak disembunyikan. Lin Fan. Sebuah suara yang menyenangkan dan merdu terdengar. Ketiga dari mereka tercengang. Ketiganya memandang Lin Fan dengan kaget, mulut mereka terbuka lebar, mata mereka melotot, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik berpakaian kuning itu sedang mencari Lin Fan. Mereka bertiga mulai meraung liar di dalam hati mereka. Brengsek Lao Si, kenapa kamu lagi? Apakah kalian akan membiarkan kami para lajang hit? Ya Tuhan, aku belum makan, jadi aku akan makan makanan anjing dulu. Lao Si, aku tidak akan pernah pergi makan denganmu lagi. Si tua, bisakah kau berhenti bersikap sombong dan berikan sedikit harapan kepada saudara-saudaramu? Lin Fan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan oleh ketiga teman sekamarnya, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menganggapnya serius. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik berpakaian kuning dan bertanya dengan ragu-ragu, Kak Wanxing. Ini benar-benar kamu, kakak Xiao Fan? Wanita cantik berbaju kuning itu dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan excited. Kupikir aku salah orang. Sungguh, kenapa kamu tidak menghubungiku ketika kamu datang ke Liu Cheng? Lin Fan menyentuh hidungnya dan berkata dengan cepat, baiklah, Kak Wanxing, aku berencana menghubungimu setelah pelatihan militer selesai. Wanita cantik berbaju kuning itu bernama Zhou Wanxing. Dia adalah tetangga Lin Fan dan bisa dibilang sebagai kakak perempuan Lin Fan di sebelah rumah. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu dan dia tidak menyangka bahwa dia telah banyak berubah. Jika Zhou Wanxing tidak berbicara kepadanya, dia tidak akan berani mengenalinya jika mereka bertemu di jalan. Zhou Wanxing dulu terlihat seperti tomboy, tetapi sekarang dia memiliki rambut panjang dan riasan tipis di wajahnya. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Nah, begitu lebih baik. Zhou Wanxing memelototi Lin Fan. Kamu sedang bersiap untuk makan barbecue dan aku belum makan, ayo makan bersama. Saat dia mengatakan itu, dia duduk di sebelah Lin Fan. Wanxing, sungguh kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Zhou Wanxing baru saja akan memperkenalkan wanita cantik berpakaian putih di sebelahnya kepada Lin Fan ketika suara seorang pemuda tiba-tiba datang dari samping. Mu Jianan. Zhou Wanxing sedikit mengernyit dan berbicara pelan pada dirinya sendiri. Bab 31 pacar yang dirumorkan itu apa? Mu Jianan, kenapa kamu di sini? Zhou Wanxing melirik Mu Jianan dan berkata dengan nada dingin. Dibandingkan saat dia mengobrol dan tertawa dengan Lin Fan barusan, dia seperti dua orang yang sama sekali berbeda. Mu Jianan ini mengikutinya seperti koyo kulit anjing yang membuatnya sangat kesal. Hari ini saya datang ke Universitas Liu Cheng untuk mengunjungi teman-teman baik dan pacar saya dan juga untuk bersantai. Dia tidak menyangka bahwa Mu Jianan akan mengikutinya yang membuatnya sangat marah. Mu Jianan tidak marah karena kata-kata Zhou Wanxing, dia hanya menyukai kepribadian Zhou Wanxing. Aku datang ke Liuda untuk mencari kakak laki-lakiku, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu, Wanxing. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bersama? Mu Jianan menatap Zhou Wanxing dan berkata sambil tersenyum. Zhou Wanxing memutar matanya, kata-kata ini pasti digunakan untuk membodohi hantu. Dia tidak akan mempercayai kebohongan Mu Jianan. Dia memutuskan untuk mengabaikan Mu Jianan dan mengobrol baik dengan Lin Fan. Bertemu Lin Fan di sini membuatnya merasa jauh lebih baik. Saudara Xiao Fan, ini teman baikku He Yunmei, juga dari Universitas Liu Anda. Ini adik tetanggaku, Lin Fan. Zhou Wanxing memperkenalkan Lin Fan dan He Yunmei satu sama lain. Halo Kak Yunmei, kata Lin Fan dengan sopan. Halo, He Yunmei memandang Lin Fan dan merasa dia tampak familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana dia berada untuk sesaat. Ketika Lin Fan melihat He Yunmei menatapnya, dia menyentuh hidungnya karena malu. Saat ini Zhang Ziqiang, bos di sebelah Lin Fan, menyentuh Lin Fan di bawah meja. Lin Fan menoleh dan menatap Zhang Ziqiang dengan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi dengan Zhang Ziqiang. Aku melihat Zhang Ziqiang membuat wajah dan tampak sedikit cemas. Lin Fan terdiam, apakah dia benar-benar ingin mencari pacar? Kak Wanxing, Kak Yunmei, ketiganya adalah teman sekamarku. Ini bos Zhang Ziqiang. Ini adalah anak kedua Li Muyang. Ini adalah saudara laki-laki ketiga Wang Ziong. Lin Fan memperkenalkan tiga teman sekamarnya kepada Zhou Wanxing dan He Yunmei. Halo Kak Wanxing, halo Kak Yunmei. Halo Kak Wanxing, halo Kak Yunmei. Halo Kak Wanxing, halo Kak Yunmei. Ketiga teman sekamar itu dengan cepat menyapa Zhou Wanxing dan He Yunmei dengan senyuman. Tentu saja mereka tidak akan berharap untuk memiliki hubungan apapun dengan Zhou Wanxing. Itu milik Lin Fan, jadi tentu saja mereka tidak akan memperjuangkannya. Tapi He Yunmei berbeda, meskipun dia tidak secantik Zhou Wanxing, dia tetaplah seorang wanita cantik di kelasnya. Lebih penting lagi, He Yunmei berasal dari Universitas Liu.
Seperti pepatah mengatakan, mereka yang dekat dengan air akan mendapatkan bulan terlebih dahulu, mereka merasa masih ada kesempatan. Bahkan jika tidak ada kesempatan, ketika hubungan baik, akan menyenangkan untuk meminta He Yunmei memperkenalkan beberapa wanita muda cantik kepada saya. Zhou Wanxing menyapa 3 teman sekamar Lin Fan dengan senyuman. Halo. He Yunmei tampak tidak banyak bicara dibandingkan Zhou Wanxing, tetapi dia tetap berkata dengan sopan halo. Mu Jianan yang berdiri di dekatnya merasa tertekan ketika dia melihat Zhou Wanxing dan yang lainnya berbicara dan tertawa. Setiap kali dia bersama Zhou Wanxing selalu bersikap dingin padanya. Namun sekarang dia merasa bahwa di hati Zhou Wanxing, dia tidak sebaik orang asing yang baru saja dia temui. Itu membuatnya meragukan pesona pribadinya sendiri. Dia merasa sedikit sulit bernapas saat ini dan kali ini dia benar-benar patah hati. Seperti kata pepatah, tidak ada bahaya tanpa perbandingan. Tidak nyaman dan tetap tidak nyaman. Kenapa? Kenapa? Dia menatap Lin Fan yang berada di samping Zhou Wanxing. Itu pasti kamu. Dia sangat membenci Lin Fan. Dia menganggap Lin Fan sebagai lawan dan berpikir bahwa selama dia mengalahkan Lin Fan, dia akan bisa memenangkan hati Zhou Wanxing. Dia melihat Lin Fan dengan saksama. Dia mengenakan pakaian merek Volkswagen dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saya baru saja mengetahui dari percakapan antara Zhou Wanxing, Lin Fan, dan yang lainnya bahwa Lin Fan adalah adik laki-laki Zhou Wanxing di sebelah rumah. Mu Jianan tahu keluarga Zhou Wanxing dan dia tahu itu hanyalah keluarga biasa. Itulah mengapa Mu Jianan berani mengganggunya. Jika Zhou Wanxing benar-benar gadis kaya, dia mungkin akan menjauh sejauh mungkin darinya. Karena Lin Fan adalah tetangga Zhou Wanxing, latar belakang keluarganya secara alami mirip dengan Zhou Wanxing. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya yaitu membuat Lin Fan merasa rendah diri mengambil inisiatif untuk menjauhkan diri dari Zhou Wanxing dan membuat Lin Fan merasa bahwa dia tidak pantas untuk Zhou Wanxing. Memikirkan hal ini, tanpa sadar dia merogoh sakunya dan menemukan sebuah kunci mobil. Porsche 718 adalah mobil favoritnya. Dia menghabiskan hampir 800.000 yuan untuk membeli mobil ini. Bisa mengendarai mobil sport selama kuliah memberinya rasa pencapaian. Bahkan jika beberapa mahasiswa lulus dan bekerja selama bertahun-tahun, mereka mungkin tidak mampu membeli mobil sport. Dia hanya ingin memamerkan kemampuan uangnya di depan Lin Fan dan membiarkan Lin Fan melihat kekuatannya. Ketika Lin Fan dibandingkan dengannya, dia secara alami merasa kecewa. Pada saat itu ketika Lin Fan tahu bahwa dia mengejar Zhou Wanxing, dia secara alami akan berinisiatif untuk menjauhkan diri dari Zhou Wanxing. Semakin dia memikirkannya, semakin bangga dia rasakan. Inilah efek yang dia inginkan. Dia seolah melihat Lin Fan pergi dengan kecewa yang membuatnya merasa lebih bangga dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia mengeluarkan kunci mobil dan meletakkannya di atas meja. Dia menamparkan meja. Ini segera menarik perhatian beberapa orang dan mereka semua melihat ke arah Mu Jianan. Mu Jianan sangat puas ketika dia melihat reaksi semua orang. Wanxing, beritahu aku kapan kamu akan kembali dan aku akan mengantarmu pulang. Kamu belum pernah naik mobil sportku kan? Aku akan mengajakmu berputar-putar hari ini. Mu Jianan memandang Zhou Wanxing dan berkata sambil tersenyum. Matanya penuh dengan kebanggaan dan kepercayaan diri. Dia memandang Lin Fan dari waktu ke waktu ingin melihat perubahan ekspresi Lin Fan. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan di wajah Lin Fan dari awal hingga akhir. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah seharusnya wajahku dipenuhi dengan iri? Tidakkah kamu seharusnya Dia pasti sedang berpura-pura. Nak, pura-pura saja. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus Dia mendengus dalam hatinya. Dia merasa bahwa Lin Fan sedang bertahan. Lepaskan tugas. Selesaikan masalah dari saudari tetangga. Sebagai orang kaya raya, bagaimana bisa aku mengabaikan masalah saudari tetanggaku? Terima misi dan dapatkan keterampilan menyanyi tingkat sempurna. Tolak misi tanpa hadiah. Ketika Lin Fan mendengar suara sistem matanya tiba-tiba berbinar kali ini hadiahnya ternyata adalah sebuah keterampilan. Lumayan. Walaupun dia bukan penyanyi atau bintang, dia tidak pernah berpikir terlalu banyak selama dia punya keterampilan. Dia memandang Mu Jianan. Sepertinya masalah Zhou Wanxing berasal dari Mu Jianan. Lin Fan berpikir diam-diam dalam hatinya. Saat Zhou Wanxing hendak mengatakan sesuatu untuk menolak, dia mendengar He Yunmei di sebelahnya tiba-tiba berseru. Aku ingat sekarang. Zhou Wanxing ketakutan oleh He Yunmei dan berkata dengan tidak senang, bisakah kamu berhenti membuat keributan seperti itu? Dia tidak mengerti apa yang salah dengan teman baiknya hari ini dan mengapa dia membuat keributan seperti itu. He Yunmei mengabaikan Zhou Wanxing dan menunjuk Lin Fan sambil bertanya dengan kaget, apakah kamu pacar yang dirumorkan dari Tang Luobing? Tiba-tiba semua orang melihat ke arah Lin Fan. Lin Fan berkata tanpa daya, pacar yang dirumorkan apa? Aku dan kakak senior Tang hanyalah teman biasa. Bab 32 Bos, akhirnya aku menemukanmu. Itu tidak mungkin, internet telah menangkapmu mengantar kembali Tang Luobing, si cantik sekolah, ke asrama. He Yunmei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan, dia akhirnya mengerti mengapa Lin Fan terlihat familiar. Dia tidak menyangka bahwa Lin Fan adalah pacar Tang Luobing. Tiba-tiba hatinya yang suka bergosip membara.
Tapi jujur saja, kamu dan si cantik sekolah Tang Ruobing cukup cocok. Mobil ini sangat cantik, apakah ini milikmu? He Yunmei menatap Lin Fan dengan mata lebar dan bertanya. Lin Fan mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Aku tidak tahu apa yang salah dengan orang-orang ini. Mereka sangat suka bergosip. Aku hanya mengantar senior Tang di jalan, jadi bagaimana dia bisa menjadi pacar desas-desusnya? Lin Fan mengeluh tak berdaya dalam hatinya. Mobil ini tidak murah. He Yunmei menoleh untuk melihat Zhou Wanxing dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah menyangka bahwa adik kecil tetangga sebelah ini ternyata adalah generasi kedua yang kaya. Zhou Wanxing tercengang dengan apa yang dikatakan He Yunmei. Saudara Xiao Fan adalah generasi kedua yang kaya, bagaimana bisa aku tidak tahu? Dan bagaimana dengan rumor pacar dari si cantik sekolah Tang Ruobing? Dia sekarang bingung. Yunmei, apa maksudmu? Kenapa aku sedikit bingung? Zhou Wanxing menatap He Yunmei dengan bingung. Wanxing, kemarilah, aku akan menunjukkan fotonya dan kamu akan mengerti. He Yunmei membuka foto di ponselnya dan menyerahkannya kepada Zhou Wanxing. Foto itu menunjukkan Lin Fan mengantar Tang Ruobing kembali ke asrama. Zhou Wanxing melihat foto-foto di teleponnya, mulut kecilnya yang terkejut perlahan terbuka lebar seolah-olah telur bisa muat di dalamnya, sangat menggemaskan. Ini benar-benar kakak Xiao Fan, bagaimana mungkin? Kamu tahu kakak Xiao Fan baru saja mulai kuliah, dan sepertinya dia baru berada di sana selama beberapa hari. Sungguh luar biasa, dia telah memenangkan hati si cantik sekolah yang dingin dan menyendiri, Tang Ruobing. Ini adalah si cantik sekolah yang menyendiri, Tang Ruobing. Dia pernah mendengar nama Tang Ruobing, tetapi dia tidak pernah terlibat dalam skandal apapun dengan anak laki-laki manapun. Terlepas dari apakah masalah ini benar atau salah, ini menunjukkan bahwa saudara Xiao Fan itu hebat. Dia benar-benar pantas menjadi adik laki-lakiku Xiao Fan. Zhou Wanxing berpikir diam-diam dalam hatinya. Mu Jianan yang berdiri di sebelahnya sama sekali tidak peduli ketika dia mendengar apa yang dikatakan He Yunmei. Dia melengkungkan bibirnya. Bukankah mobil ini murah? Mobil yang harganya lebih dari 100.000 yuan itu tidak murah. Itu benar-benar menunjukkan bahwa kamu belum pernah melihat dunia. Dia berpikir bahwa Lin Fan bisa mengendarai mobil seharga lebih dari 100.000 yuan, yang sudah cukup bagus. Namun, ketika dia mendengar He Yunmei mengatakan bahwa Lin Fan adalah pacar yang dirumorkan dari Tang Ruobing, minatnya terusik. Bahkan dia pernah mendengar tentang si cantik sekolah yang dingin dan menyendiri, Tang Ruobing. Dia benar-benar seperti Dewi Gunung Es. Bahkan ada rumor bahwa Tang Ruobing memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Tang Ruobing tidak pernah terlibat dalam skandal apapun sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam skandal dengan Lin Fan kali ini. Dia tidak mempercayainya dari lubuk hatinya. Dia diam-diam datang di belakang Zhou Wanxing dan melihat gambar di telepon. Ketika dia melihat Lamborghini Batmobile hitam di ponselnya, dia tertegun sejenak. Mulutnya terbuka lebar karena terkejut, matanya bulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Fan mengendarai Lamborghini Bat. Mobil ini bisa membeli beberapa mobil sport miliknya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Lin Fan anak laki-laki yang miskin? Bagaimana kamu bisa mampu membeli mobil sport Kenapa? Kenapa? Dia terus menanyakan pertanyaan ini. Dia mulai meragukan hidupnya dan merasa bahwa dia berpura-pura keren di depan Lin Fan. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi idiot pada akhirnya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia sekarang ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk, itu terlalu memalukan. Meskipun Zhou Wanxing bertanya-tanya mengapa Lin Fan memiliki mobil sport yang begitu indah, dia tidak bertanya. Dia berencana untuk bertanya ketika dia sendirian dengan Lin Fan. Kakak Xiao Fan, tolong antarkan aku kembali ke sekolah ketika waktunya tiba. Zhou Wanxing menatap Lin Fan dan berkata sambil tersenyum. Lin Fan menepuk dadanya dan berkata tidak masalah. Tentu saja tidak ada masalah dalam mengirim Zhou Wanxing kembali. Pada saat ini sebagian sate telah dipanggang dan sedang disajikan ke meja. Mu Jianan merasa kecewa ketika melihat Lin Fan dan Zhou Wanxing mengobrol dan tertawa sambil makan.